Selamat malam buat semua teman-teman member dan leader. Apa kabar? Kita lagi di ujung masa penantian penutupan Annual Rank. Terus buat promo Ruby masih ada waktu ya. Promo Ruby kita masih ada waktu sampai besok jam 12 malam ya teman-teman ya. So masih ada waktu buat kita gunakan waktu yang maksimal. Mudah-mudahan promo Ruby ini sangat membantu. Membantu nggak sih promo Ruby? Saya mau nanya nih sama teman-teman, membantu nggak sih promo Ruby itu? Membantu. Ada juga yang promo Ruby belum bisa closing ya, it's okay. So teman-teman, kalau kalian tahu bahwa saya selalu ulang-ulangin ya teman-teman ya. Saya welcoming dulu sebelum kita masuk ke sesi acaranya ya. Bahwa semua perjuangan itu kadang indahnya selalu pada waktunya. Ada yang bisa pakai promo Ruby ini sangat dengan baik, ada yang belum bisa. Nggak apa-apa, ada waktunya giliran kita kok. Kalau Anda percaya itu ya. Kalau kita semua umat beragama percaya bahwa Tuhan nggak pernah tidur, akan ada waktu yang tepat, momen yang tepat, orang yang tepat datang ke kalian. Dan tiba-tiba kalian berubah nasibnya. Itu yang semua yang bikin kita kenapa masih berjuang. Gitu ya, betul ya? Dimana kita selalu percaya ada orang-orang yang tepat itu pasti akan datang. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa member yang sukses, teman-teman ya, ada Saifuddin, ada banyak lah sebenarnya ya. Ada banyak banget member-member yang sukses itu teman-teman. Mereka itu percaya bahwa suatu hari itu akan datang. Jadi kita nggak bisa nyerah sama hidup, gitu ya. Hidup tambah susah, ini tambah ini tambah ini, bukan alasan kalian harus menyerah. Sebelum saya mulai lagi, ini udah 800 partisipan ya. Saya mau bilang ke teman-teman semua, mungkin hari ini yang kalian lagi lakukan, posisi kalian yang lagi susah atau lagi berjuang itu ya, itu mungkin kalian harus ambil pelajaran karena dulu-dulu Anda terlalu mudah menyerah. Jadi waktu Anda memulai, Anda nggak pernah selesain. Nah, yang kali ini teman-teman, kita belajar dari masa lalu ya, bahwa yang ini jangan nyerah. Karena kalau yang ini kalian nyerah juga, maka hidup kita sama-sama aja gitu ya. Jangan terlalu mudah menyerah, jangan terlalu banyak ngeluh, jalanin aja. Tetap konsisten. Mungkin itu yang bikin hari ini kita susah. Karena dulu kita gampang menyerah. Gampang, udahlah, nggak bisa. Nah, yang sekarang jangan lagi. Oke, itu aja yang saya minta. Kenapa, teman-teman? Karena mungkin Tuhan kasihnya besok atau 2 hari lagi, akhirnya waktu malam ini kita nyerah, ya udah selesai. Ngerti ya, teman-teman ya? Sekarang hidup susah, udah nggak banyak pilihan gitu loh. Udah nggak bisa coba-coba lagi sebanyak dulu kalian, betul ya? Kalau yang masih muda, bersyukur deh, masih ada waktu. Tapi kita yang mungkin yang tidak muda lagi, kita nggak terlalu banyak lagi waktu nyoba-nyoba lagi. Setuju ya? Bangun lagi, coba lagi, gagal, pindah lagi, coba lagi, gagal, pindah lagi. Nggak bisa lagi. Karena ujung-ujungnya, saya mau bilang ke teman-temannya, kalian mau bisnis MLM, dimanapun, atau mau bisnis konvensional, apapun itu, sama aja formulanya. Cari orang, sama. Ditolak, sama. Tidak nyerah, sama. Jadi sama aja. Kalian mau di wadah manapun, akan sama formulanya. MLM nggak MLM, AFC atau nggak AFC. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi percayalah suatu hari itu akan datang. Percayalah. Nah, ini udah mulai rame ya, 850. Saya mau bilang terima kasih kalian yang selalu datang ke Zoom AFC, investasi waktu ya. Sebenarnya kami yang speaker-speaker, kalau kalian datang tuh, itu jujur aja ya. Saya yakin yang teman-teman yang punya Zoom pribadi, yang punya Zoom sama tim, saya tahu kalian pasti rasain kalau ada orang datang ke Zoom kalian, kalian senang. Sama kayak hari ini kalian datang semua, bayangin nggak nih ribuan orang kan di Facebook Live juga ada ya. Betapa senangnya gitu loh kita yang ada di sini, iya ada datang rame gitu ya. Saya juga jadi mau bilang terima kasih ke teman-teman. Ingat, jangan pernah menyerah.
Besok kita 17 Agustus, hari kemerdekaan. Mudah-mudahan kemerdekaannya kita juga finansial ya teman-teman ya. Hidup benar-benar susah, ngeri. Jadi saya banyak di luar sana, keluarga ya, bisnisnya udah pada tutup. Ada yang karyawan kayak pilot segala, gajinya nggak dibayar. Mungkin kalian kalau di sini pilot tahu deh, maskapai besar aja udah nggak bayar gajinya loh, hari ini loh teman-teman. So kadang kita jangan lihat, saya harus ini, saya harus ini. Kadang kita ngelihatnya ke atas ya. Mudah-mudahan teman-teman juga lihat di bawah. Bahwa jangan-jangan kita kurang bersyukur ya. Mungkin posisi sekarang udah sangat baik sama Tuhan. Tuhan bisa masih kasih income, masih kasih bonus, kasih downline yang hebat-hebat. Kita masih kurang bersyukur. Itu juga mudah-mudahan teman-teman bisa belajar sama-sama ya. So, hari ini teman-teman saya mengundang khusus. Jadi orang member yang baru join di tahun ini. Jadi bisa dibilang member baru join di bisnis ini yang memang cukup menonjol gitu ya. Jadi dia salah satu dedengkotnya AFC All Star. Jadi AFC All Star kan dedengkotnya banyak. Saya bawa ke sini buat apa sih teman-teman? Buat kita belajar aja. Itu sih, home talk itu didatengin, dipilih orangnya untuk kita semua bisa belajar dari dia. Itu poin utamanya ya teman-teman ya. Jadi yang dipanggil itu buat kita belajar apa sih yang mereka lakuin. Nah, khusus untuk hari ini juga, saya nanti juga kasih kesempatan teman-teman boleh nanya. Nah, biasanya nggak ada tuh, cuma hari ini saya kasih nanya deh. Karena biar kita bisa benar-benar belajar apa sih yang mereka bikin, apa yang kita belum bikin. Apa sih yang dia bikin ke timnya, apa yang kita belum bikin. Siapa tahu kita bisa pelajari sama-sama untuk kita semua, gitu ya teman-teman ya. Sebelum mulai juga, saya panggil bintang tamunya. Saya mau ngomong sekali lagi teman-teman, karena ini mau tutup Anwareng, tolong jangan gelap mata. Saya mau kalian memperjuangkan posisi itu dengan jujur, ya, dengan kebenaran istilahnya gitu ya. Jangan pakai jalan hitam ya teman-teman ya. Jangan pakai ilmu hitam, nembak-nembakan, nggak guna, nanti ketangkep, nanti beneran nggak dapat semuanya. Gitu ngerti ya? Nanti dia dikit lagi mau samurai, mati-matian. Curang, ketangkep, samurainya yang hilang. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan kita member AFC kita selalu jaga itu sih poinnya, kejujuran. Sama kami di AFC juga selalu jaga itu. Kami selalu suspend siapa aja. Itu yang teman-teman harus tahu. Sampai hari ini AFC bisa berdiri karena kami jaga komitmen itu. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian bisa jalan dengan kebenaran. Itu yang saya mau sih. Percuma kalian kalau pakai achieve rank, pakai cara-cara yang nggak benar, ngapain. Ini Anwar yang ini berulang kok, tenang aja. Hari ini push yang terbaik, tahun depan kita lakuin lagi. Ya nggak? Karena hadiahnya berulang terus kok. Tenang aja, ini bukan hadiah sekali aja, udah tuh nggak ada lagi. Oke? Nah, so teman-teman, hari ini tidak lagi, tidak bukan, kalian pasti tahu ya bintang tamunya siapa? Boleh nggak Teh Ernestanya muncul? Bim, salah Bim. Teh? Halo Pak. Oke, udah muncul. Oke, nah ini teman-teman, ini bukan saya yang kenalin ya, biar yang bersangkutannya kenalin, kan ini member baru sebenarnya ya. Nah, jadi boleh nggak Teteh jelasin siapa namanya, statusnya juga penting tuh. Nanti habis home talk rame lagi yang aneh-aneh. Boleh nggak Teh kenalin kapan join, kapan kenal, ya kan? Oke, selamat malam Pak Niko. Assalamualaikum. Teman-teman lain, selamat malam. Senang banget bisa kumpul-kumpul malam ini, dan aku terharu banget gitu bisa diajak Pak Niko ke home talk, karena ya benar kata Pak Niko tadi gitu. Aku betul-betul ngerasa aku kayak anak baru, anak bawang gitu. Apalagi aku tuh benar-benar belum pernah ada di dunia MLM sebelumnya. Jadi EFC ini benar-benar MLM pertama aku, dan insya Allah yang terakhir. Cie. Kalau Pak Niko benar-benar bisa jagain sampai 60 tahun, udah saya nggak kemana-mana Pak, saya di sini aja. Amin. Jadi itu sih maksudnya aku benar-benar terharu banget, karena aku ngerasa ya itu aku tuh masih sangat minim pengalaman gitu kan. Terus aku benar-benar mulai jaringan dari nol karena aku belum pernah ada di dunia MLM gitu. Jadi betul-betul semuanya
sesuatu yang baru buat aku gitu. Dan apa ya? Oh tadi Pak Niko bilang suruh bilang status ya Pak. Ya. Aku sekarang statusnya menikah, terus punya 2 anak. Yang satu udah usianya 9, udah mau 10. Terus yang satu lagi 6, udah mau 7 gitu. Nah kebetulan yang bungsu ini berkebutuhan khusus, makanya aku juga pakai produk-produk AFC, Shop Subarasi, Utsukushi buat anakku yang bungsu itu gitu. Apalagi Pak Niko? Nah, sebelum nanya tentang kapan join AFC dan masuk AFC ya, sebelumnya ngapain sih, Teh? Ibu rumah tangga aja sih Pak, benar-benar di rumah. Cuman aku tuh emang orang yang dari dulu nggak bisa diem Pak. Jadi nyari-nyari, kalau nggak ada kerjaan aku cari-cari deh tuh kerjaan. Contohnya kayak aku kan hobi banget olahraga ya. Aku hobi lari, sepeda gitu, terus goes, terus hobi boxing juga. Semua olahraga tuh hampir semuanya aku suka gitu. Kebetulan dari kecil juga udah dibiasakan orang tua buat rajin olahraga gitu. Jadi kebawa sampai aku sekarang gitu. Terus apa ya, dari dulu emang nggak bisa diem, pernah apa, punya online shop gitu, pernah just tip kalau misalnya lagi keluar negeri pasti aku buka just tip. Jadi koper aku tuh isinya penuh just tipan kayak gitu-gitu Pak. Emang nggak bisa diem sampai teman-teman aku manggil aku perempuan cuan katanya gitu. Soalnya aku kerjanya emang nyari duit mulu, hobi banget nyari duit gitu. Dari dulu kayak gitu. Ada background-nya nggak sih? Soalnya gini, di Hmm. Indonesia, ini saya bukan ngecilin ya, tapi ini kenyataan teman-teman ya. Yeah. Bahwa rata-rata kan wanita Indonesia itu kawin ya jadi ibu rumah tangga, bener ya? Yeah. Rata-rata. Yeah. Which is nggak semua. Which is itulah AFC. Kenapa saya selalu bilang saya suka kalau wanita yang jalanin bisnis ya. Karena dia selalu jadi dia mikir hal yang lain, dia ikut bertanggung jawab dalam porsi rumah tangga, yang dimana itu bukan tanggung jawab dia. Tapi bagi saya selalu ada story nggak sih kalau wanita itu jalan bisnis biasanya? Setuju Pak. Dari dulu, jadi sebelum aku join di AFC, mungkin kalau teman-teman yang follow Instagram aku dari lama gitu ya, karena aku main Instagram tuh dari 10-11 tahun lalu. Nah, aku tuh dari dulu selalu pakai hashtag perempuan berdaya gitu. Karena buat aku tuh sebagai perempuan, jujur kan semakin kita dewasa banyak lihat kenyataan, berita-berita gitu. Kayak perempuan dipukulin, perempuan diselingkuhin gitu. Maksudnya tapi si perempuan ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh Pak. Karena apa? Itu tadi yang Pak Niko bilang, nggak punya kemandirian finansial gitu. Kadang-kadang mereka bertahan di kondisi rumah tangga yang aduh pelik banget gitu ya, dipukulin, diselingkuhin, diem aja, cuman bisa nerima aja karena mereka nggak punya kemandirian ekonomi gitu. Mereka nggak punya gimana kalau nanti aku pisah sama suamiku, anakku gimana, kan ibu-ibu pasti mikirinnya anak dong gitu. Itu sih Pak, jadi dari dulu tuh saya selalu pakai hashtag perempuan berdaya buat bangkitin perempuan-perempuan Indonesia. Ayo dong, kita bisa kok gitu loh, kita bisa mandiri. Biarpun kita punya suami, tapi kita tuh juga bisa gitu loh, punya penghasilan sendiri gitu Pak. Is good. Ya, saya juga lahir dari begituan ya teman-teman ya. That's why saya suka kalau wanita kenapa jalanin, karena saya udah banyak lah cerita di training-training saya selalu ya, bahwa saya anak yang lahir dari keluarga divorce, di mana ibu saya nggak boleh kerja. Jadi wanita kan ada beberapa yang nggak boleh kerja ya. Jadi kadang suaminya minta jangan kerja. Tapi di lain sisi waktu suaminya lagi hilaf ya kan, terus gimana gitu loh. Karena kayak ibu saya aja kan nggak boleh kerja 30 tahunan nggak boleh kerja, men. Jadi waktu cerai ya gimana. Nah, itu yang pentingnya kenapa wanita harus mulai wake up, mulai sadar bahwa penting juga loh bantu-bantu. Even bukan mandiri gimana sih, mau bantuin keluarganya, anaknya, suaminya bahkan sekarang ya, is good banget gitu loh. Nah, terus Teteh kan jualan segala, punya online shopping online gitu-gitu ya? Iya Pak. Nah, udah tuh kan saya telusuri, udah saya pantau ke dukun-dukun, katanya keluarga cukup berada ya kan. Terus ngapain join AFC Teh? Ngapain gitu loh. Maksudnya ini kan bisnis yang mohon maaf, memang di Indonesia only. Ini saya ulangin ya teman-teman, di Indonesia only. Malaysia enggak, Filipina enggak, Amerika enggak, tapi di Indonesia only dianggap bisnis yang ini mah bisnis sebelah mata lah. Ngapain masuk ke sini? Maksudnya kan cari penyakit nggak sih?
Ya, itu karena stigmanya MLM di Indonesia kayak gitu ya, Pak. Saya sih bisa pahamin, karena dulu kan emang banyak MLM tipu-tipu kan gitu. Bener tuh, banyak MLM money game, segala macam. Jadi kita nggak bisa salahin juga gitu kalau masyarakat berpikiran jelek. Padahal sebetulnya sangat-sangat enggak. Makanya tadi kalau Pak Niko nanya, kenapa kok aku kayaknya di zona-zona nyaman aja gitu kan? Suami kerjaannya bagus, keluarga juga ada. Kenapa sih aku main-main ke sini? Justru aku ngelihatnya berbeda Pak gitu. Orang-orang mungkin baru ngelirik MLM nih pas dia kepepet kan gitu loh. Ah Ya, udahlah ya. gue coba lah gitu. Ah Pasti, udahlah. pasti. Iya, iya gitu. Kalau aku tuh betul-betul enggak gitu. Memang aku berawal kan dari konsumen ya Pak. Maksudnya aku berawal dari hanya konsumsi produk nih gitu. Terus tiba-tiba aku ngeliat kan, ini company-nya seperti apa sih AFC ini gitu. Terus produknya tuh betul-betul aku rasain gitu. Jujur ya teman-teman, aku tuh nggak bermaksud menjelek-jelekan, cuman aku tuh benar-benar pengguna hampir semua produk MLM. Dari dulu tuh aku suka banget pakai produk-produk MLM gitu kan. Dari yang apa aja lah macam-macam, aku nggak mau sebutin merek ya. Cuman emang belum ada satupun yang di badan aku tuh bisa kerasa secepat itu gitu dan senyata itu efeknya aku rasain gitu. Pas aku cek, oh ya jelas ini ingredients-nya aja kayak gini gitu. Terus patennya kayak gini. Asli nih buatan Jepang gitu. Ya itu sih Pak. Jadi dari situ tuh aku tergerak kayak wah ini orang-orang harus harus ngerasain juga nih yang aku rasain gitu. Jadi Nah, begitu user. iya, jadi aku benar-benar dari user, Pak. Benar-benar tadinya nggak niat jalan bisnisnya, karena emang semua produk MLM aku hobi cobain gitu, terutama yang kaitannya sama kesehatan, karena kan aku emang penggila olahraga gitu ya, emang suka jaga pola makan sehat, kayak gitu, Pak. Nah, begitu kecemplung, ya luar biasa banget sih emang gitu. Maksudnya, aku belum pernah ngerasain nih gitu ya. Aku kan pas tahu dunia MLM gitu, terus aku banyak belajar pertama-tama dari Pak Budi. Itu luar biasanya aku bisa langsung ketemu sama Pak Budi gitu. Terus belajar dari Pak Budi, oh gitu ya, oh networking itu ada duplikasi, oh gitu kan, belajar bedanya MLM sama bisnis konvensional apa. Nah, begitu aku kecemplung, benar-benar sih. Jadi aku cuma mau bilang ke teman-teman, kalau dibilang EFC bisa ngasih kamu income tak terbatas, itu nyata Pak gitu. Karena saya betul-betul bilang ke diri saya, coba ya gue fokus nih ya, berapa bulan nih gue fokus gitu, betul-betul gue jalanin serius nih AFC konsisten kayak apa sih? Ya bener teman-teman, aku betul-betul ngerasain itu dapat income 7 bulan 2 miliar, itu betul-betul aku rasain dan itu pun di luar annual rank ya Pak, maksudnya bonus annual rank kan belum keluar nih gitu. Gitu sih, jadi kalau dibilang bisa puluhan juta, ratusan juta, miliaran, itu nyata teman-teman. Aku soalnya betul-betul ngerasain gitu. Itu sih Pak. Kan Tete kan masuk sebagai pemula ya. Iya. Artinya kan saya nggak tahu, makanya saya akan nanya. Waktu jadi pemula kan, contoh ya, yang ini yang paling benar nih. Ini jujur ya, ini benar banget. Disangka itu orang yang biasanya bergabung di bisnis MLM adalah rata-rata orang yang udah benar, udah hopeless dia. Jadi udah deh, gue percaya sama temen gue satu, ya kan, kelihatannya dia oke, berubah nasibnya, ya udah gue mau ikut-ikutan. Iya, iya. Biasanya gitu ya teman-teman. Ini saya nggak klaim semua, di sini juga banyak mukanya yang yang nggak sesusah itu ya. Tapi kan biasanya orang anggap MLM tuh bisnis yang orang udah kepepet banget gitu loh. Akhirnya dia sukses, kan ada success story-nya gitu ya. Iya. Nah, di TT kan mulainya nggak gitu, bener ya? Artinya kan waktu masuk, ada nggak sih mungkin kejadian-kejadian menarik yang mungkin keluarga atau apa, lu serius jalanin MLM atau kendala-kendala di awal-awal? Karena kan biasa pemula kalau ditanya apa kendalanya, waduh. Saya pernah Zoom sama satu tim, nanyain kendala MLM aja, itu 3,5 jam, men, semua curhatnya. 3,5 jam. Nah, kalau dari sisi Ernesta, ada nggak sih Teh yang ngalamin yang di awal-awal yang tidak menyenangkannya? Kan kalau menyenangkannya udah banyak lah tahu ya, achiever, ini, tapi yang tidak menyenangkannya gimana? Ya pasti sih Pak, banyak juga soalnya teman-teman yang kayak, lu ngapain sih gitu? Nah, Kayak kurang banget gitu kan, itu sih benar, itu benar banget gitu. Kayak dianggap, pastilah gitu, kita dianggap remeh gitu, dikecilin sama orang gitu. Cuman buat saya itu sih, pendapat orang tuh nggak mendefine siapa saya gitu. Jadi buat saya, lo ya udahlah, kalau lo emang nggak paham bisnis ini, ya udah, gue juga nggak paksa gitu. Karena
ya inget ya teman-teman, kita nggak pernah akan bisa nih mindahin isi kepala kita ke orang lain gitu, nggak akan bisa mau kita paksain kayak gimana pun. Makanya aku kan udah selalu bilang ya, kita tuh tugas kita hanya menginformasi, mengedukasi, udah sisanya terserah dia gitu, dia mau terima apa enggak, dia mau paham apa enggak, ya itu pilihan dia gitu. Oke. Dan itu kalau seorang Teteh ngomong itu dia langsung closing apa entar dulu juga kayak yang lain? Biar yang lain juga tahu nih. Jadi di sini nggak ada yang pakai dukun ya teman-teman ya. Jadi nggak tusuk di mulut ngomong. Jadi kayaknya Teteh kalau ngomong langsung join. Pakai susuk kali itu ya Pak. Enggak lah, maksudnya aku mau bilang ke teman-teman ya, maksudnya ya semua, kadang gini loh Pak, kadang orang tuh cuman ngelihat hasilnya aja gitu. Orang tuh selalu ngelihat, wah 2 miliar gitu. Itu aja yang dilihat gitu. Orang-orang tuh selalu hanya melihat hasil, tapi dia nggak mau tahu tentang prosesnya, nggak mau belajar tentang tahapannya bisa ada di sana gitu. Nggak mungkin sih, maksudnya selain pesugihan, babi ngepet, itu nggak ada sih yang kita bisa raih tanpa ada kerja keras gitu. Kalau kemarin saya baru aja posting tuh di Instagram saya, yang namanya keberuntungan itu sebetulnya nggak ada gitu. Beruntung itu adalah ketika kemampuan bertemu sama kesempatan gitu. Jadi tetap kitanya harus ada kemampuannya juga gitu. Itu sih Pak. Nah, Teteh jalaninnya gimana sih? Ini kan kita mulai chat kan semua nanya gitu dong. Jadi apa sih yang waktu Teteh oke masuk jalanin? Karena kalau saya pribadi ngelihatnya kan kekuatannya dari salah satu Instagram. Iya. Kalau di Teteh itu dari saya, makanya kan panggil di Home Talk. Kalau Teteh tuh jalanin bisnis ini kayak gimana sih Teh? Iya. Jadi gini teman-teman, kita tuh harus tahu kelemahan sama kekuatan kita masing-masing gitu. Mungkin ada teman-teman yang powernya tuh di sosial media gitu. Sama aku juga contohnya aku gitu kan. Kita punya power di sosial media, kita punya engagement di sosial media. Engagement nih beda ya teman-teman, soalnya ada yang followernya jutaan tapi nggak ada engagementnya gitu. Itu banyak yang kayak gitu gitu. Contoh artis-artis nih misalnya ya, dia posting iklan gitu kan, itu biasanya kita cenderung skip gitu kan, karena udah kita udah tahu nih endorse nih iklan, nah itu jadi merusak engagementnya, jadi nggak ada engagementnya gitu. Itu jadi ketika kita udah tahu kelemahan kekuatan kita di mana, ya udah mana yang jadi kekuatan kita genjot di situ gitu. Itu sih Pak. So, Teteh kan kekuatannya di sosial media, betul? Ya. Gimana sikap Teteh waktu downline yang nggak kuat di sosial media? How random gitu loh. Gimana training mereka gitu loh. Maksudnya apa yang mau diomongin kan kalau dia mungkin nih anggap aja saya member All Star ya, lalu Teteh mah enak kayak Telegram follower banyak lah, follower gue cuma 12 orang gimana? Gimana how to survive? Itu apa yang Teteh kasih jawaban sih ke mereka? Benar tuh Pak. Jadi apa namanya, kita kan di dalam dunia networking ini kita perlu duplikasi ya. Jadi nggak bisa kita hebat sendirian doang tuh nggak mungkin gitu. Jadi kita justru harus bikin downline-downline kita bisa ngelakuin apa yang kita lakuin, kan kurang lebih kayak gitu ya Pak gitu. Nah aku ngasih tahu ke mereka kalau memang kita tidak punya power di sosial media, kita bisa belajar kok gitu loh. Maksudnya itu tuh bisa di-build gitu loh Pak, pelan-pelan. Karena contoh misalnya member saya bilang, tapi aku follower sedikit. Waktu itu aku inget banget apa namanya Zoom sama Cilavina. Cilavina bilang kalau kita punya goals atau target itu di breakdown dulu gitu. Misalnya kita pengen punya followers, kita misalnya pengen closing di sosial media, tapi followers kita dikit nih, ya kita kan harus tambah dulu nih followers kita gitu. Caranya gimana? Ya itu jadi goals kita tuh diturunin dulu gitu loh Pak. Jangan buru-buru pengen cepet-cepet bisa closing, habis posting di sosial media closing, nggak mungkin kayak gitu. Contoh kayak aku juga, aku biarpun oke engagement udah baik di sosial media, tapi kan perlu mikirin gimana ya konten yang menarik, gimana ya yang cukup jelas. Terus kita harus tahu nih karakter orang Indonesia. Contoh, jangan bikin tulisan kecil-kecil yang mumet ruwet gitu ngelihatnya. Orang juga males baca gitu loh. Mereka nggak akan mau baca. Contohnya kayak gitu, simple. Jadi kita harus kenalin market kita, audiens kita seperti apa. Nah, biasanya kalau downline yang curhat kayak gitu, aku selalu bawa dia ke Zoom private, Pak. Jadi aku sekarang tuh sama Pak Yosep nih, upline aku di All Star kan, gitu. Aku selalu kayak, ayo Pak, kita bantuin nih member-member yang kesulitan, biar mereka tuh bisa curhat gitu di Zoom private sama kita. Kesulitannya apa? Misalnya nggak punya followers banyak, ayo kita bantu gimana biar bisa punya followers banyak gitu. Terus atau ada kesulitan lain, misalnya ketika closing ditolaknya kayak gini. Nah, aku bantu buat
oh ya nanti kalau kayak gitu ngomongnya gini, kita jawabnya kayak gini, kayak gitu loh Pak. Jadi betul-betul setiap orang itu kan masalahnya beda-beda. Ya kita harus tinjau satu-satu gitu sih. Teteh take it personal semua tuh satu-satu ya. Iya, jadi kita tuh sekarang bisa sehari kadang-kadang pernah 3-4 Zoom gitu. Karena nggak cuma Zoom yang internal atau Zoom nasional misalnya, kita tuh juga ada Zoom-Zoom kecil kayak gitu, Zoom private buat bantuin member-member yang ada kesulitan apa, ayo curhat gitu, ayo kita bantu, aku bisa bantu apa kira-kira gitu. Kayak gitu sih Pak. Maksud aku gunanya upline tuh itu menurut aku, ketika kita tuh bisa cerita, dia bisa bantu kasih solusi buat masalah kita, itu sih buat aku. Dan benar kata Pak Niko ya, maksudnya apa ya, orang-orang yang udah di zona nyaman, jujur nih Pak, jadi di tim aku nih di AFC All Stars tuh mungkin sebagian besar emang menengah ke atas kan orang-orangnya. Jujur ya, menggerakkan orang-orang itu tuh jauh lebih sulit gitu loh Pak, daripada mungkin orang-orang yang berada di zona tidak nyaman gitu, yang kayak kayak Pak Niko bilang tadi lah, yang kepepet, ingin merubah nasib, kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi itu jadi tantangan tersendiri buat aku sebagai upline, gimana ya bisa nyemangatin mereka gitu. Itu sih Pak. Oke, tunggu. Ini ada jagoan kecil. Nah, teman-teman, yang bisa diambil ya, saya selalu kalau habis sesi, saya simpulin dikit biar bisa diambil. Sebenarnya gini sih, kadang, ini pengalaman saya teman-teman ya, pengalaman saya. Kalau kalian sekarang lagi dengerin saya, which is ini anggap aja AFC hack. Kadang masalah itu bisa selesai waktu kita cuma dengerin aja. Kadang gitu aja loh. Jadi, nah sebenarnya kelemahan kita tuh teman-teman ya di dunia MLM ini ya, bahwa semuanya mau ngomong gitu loh, semuanya suka ngomong gitu ya. Nah jadi kadang nggak ada yang mau jadi pendengarnya. Nah yang menarik tuh didengerin masalah ketika kalian mau belajar solving problem. Kalau kalian jadi pendengar yang baik aja, jadi itu 80% masalah dia udah selesai. Nggak, ini serius loh teman-teman. Which is kalian bisa belajar. Ini kan tujuannya kita belajar ya dari Home Talk ini ya. Jadi gimana ada masalah dari downline, di mana Teh Ernesta take it personal gitu ya. Jadi dia bisa dengerin, nanti kasih solusi. Solusi sih selalu ada. Tapi kita mau jadi pendengar yang baik itu udah penting teman-teman. Dan satu lagi nih, mumpung saya ingat juga. Salah satu bikin alasan, saya udah beberapa bina downline yang ditelantarkan upline-nya. Ada yang upline-nya undercutting kayak, atau upline-nya curang kayak gitu ya. Jadi saya bina sendiri. Saya mau kasih tahu satu hal. Kadang dia cuma butuh satu teman aja, yang bisa dia curhat tiap hari, dengerin tiap hari, berbagi kesenangan kalau closing, atau berbagi kesedihan kalau ditolak. Nah kadang kita cuma perlu jadi orang itu aja. Nah ini mudah-mudahan bisa ini yang saya ambil karena saya juga ngalamin beberapa case, pas Teteh cerita ini, saya sekalian deh saya kawinin gitu ya teman-teman. Nah ini tadi Teteh ada belum jawab, seorang Ernesta ini kalau prospek, orang masih langsung terima atau ditolak-tolak juga? Apa entar dulu baru join gitu? Masih nggak sih? Alhamdulillah enggak sih ya Pak. Soalnya aku betul-betul menggunakan sosial media Pak. Jadi aku selalu bilang juga nih ke teman-teman, kita tuh sharing di sosial media, kita tunjukin kayak perjalanan kita di AFC. Itu ngaruh banget loh Pak. Itu betul-betul ngaruh banget. Jadi kita betul-betul cerita nih awalnya kenapa sih kita join di AFC gitu. Terserah mau karena produk kek, mau karena apa kek gitu, mau karena kepepet kek, misalnya mau cari peluang bisnis atau apa, terserah teman-teman gitu. Tapi betul-betul kita tuh berbagi kisah kita sendiri di sosial media. Itu juga bagus loh buat building trust dulu gitu sama orang. Kan kita kan orang join sama kita karena percaya kan sama kita gitu. Nah, jadi kita tuh betul-betul ceritain kayak journey kita di AFC lah gitu. Pelan-pelan dari awal kita ceritain. Itu percaya deh, semua orang tuh akan menyimak gitu. Orang tuh pelan-pelan menyimak. Banyak kok Pak orang yang baru mau join sama saya setelah saya posting sekian bulan. Dia bilang, katanya Mbak, aku tuh amatin banget dari 4 bulan lalu, dari 5 bulan lalu gitu, dari 6 bulan lalu kayak gitu. Jadi dia orang tuh nggak akan teman-teman langsung hari ini teman-teman posting manfaat Utsukushi atau apa gitu terus mereka join, bukan itu yang akan mereka lihat dari kita gitu loh. Jadi aku kadang-kadang gemes juga sih kalau ada member-member yang suka nih ya, misalnya ngambil konten dari kantor gitu kan, dari Telegram, posting jebret,
nggak ada maknanya gitu loh Pak. Kayak oke, kita mau posting konten kantor boleh, tapi kita sertakan pengalaman pribadi kita gitu. Misalnya kayak nih loh, di sini kan dibilang ya Utsukushi bisa membantu kita tidur lebih baik, deep sleep ya, sambil kita ceritain pengalaman kita gitu. Itu teman-teman kuncinya gitu. Jadi yang paling kuat itu adalah personal experience kita, dan itu yang orang lain mau lihat gitu. Terutama orang-orang di sekeliling kita ya, yang tadi aku bilang audiens kita, kayak saudara, teman gitu kan, kerabat kita kan, mereka percayanya sama kita nih gitu kan. Gitu. Mungkin kalau yang posting Ashanti misalnya, mungkin kan mereka ngelihatnya, ini mah iklan aja nih, bisa aja Ashanti dibayar sama AFC Indonesia gitu kan. Pasti kan orang mikirnya gitu gitu. Tapi orang tuh melihat kita karena percaya kita siapa gitu. Ada kedekatan sama kita. Jadi teman-teman tuh kalau bikin konten di sosial media, coba deh lebih kasih personal touch masing-masing gitu loh Pak. Karena ya itu sih yang bikin orang pengen join tuh justru itu gitu, personal touch-nya gitu Pak. Dan itu kan gini Teh, Teteh kan join tahun-tahun ini ya, baru ya. Baru, aku sebetulnya join sih Desember. Sponsor kan hampir 500. Halo Pak, delay ya? Bentar. Iya, iya, iya. Oke. Aku sebetulnya joinnya Halo? Desember pertengahan sih Pak. Cuman aku baru benar-benar start tuh setelah tahun baru gitu, Januari 2021. Dan itu kan sekarang anggap aja udah 8 bulanan, betul ya? Iya, iya. Dan 500 direct sponsor. Iya benar Pak. Dan itu semua sosial media, apa ada ketemu orang juga nggak sih Teh? Teteh orang bukan sih? Bapak nih Masih apa? Bukan lagi nih, hologram lagi nih. enggak, soalnya kan kita lagi menghadapi pandemi juga ya Pak. Jadi jujur karena saya punya anak gitu kan, saya juga takut gitu banyak keluar rumah gitu. Jadi emang betul-betul yang saya manfaatkan tuh ya si online ini sih gitu. Lewat Zoom, lewat WhatsApp gitu, lewat Instagram kayak gitu Pak. Betul-betul tumbuhnya tuh dari situ kalau aku. Oke. Dan kan Teteh udah main Instagram 10 tahun ya? Boleh nggak sih kalau saya bilang bahwa sekarang Teteh ada hari ini, maksudnya sponsor, ini kan kandidat King of Sponsor juga, masuk 3 Amin, amin. besar gitu loh ya. Itu semua dibangun udah dari 10 tahun yang lalu, bukan baru bangun dari Januari aja. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh nggak boleh, Pak. Soalnya jujur ya, maksudnya bisa di dunia networking ini beda Pak sama di dunia bisnis konvensional gitu. Jadi buat aku kalau kita mau sukses di sini, kita nggak bisa cuma jago jualan gitu loh. Maksudnya betul-betul kita tuh harus bener-bener bangun tim kita gitu, bangun ya itu namanya kita networker ya, kita bangun jaringan gitu. Jadi nggak bisa sih cuma jadi gini, kadang-kadang orang ada loh Pak yang jago jualan gitu kan, oke nih direct sponsornya juga banyak gitu, tapi terus dia bisa berkembang nggak gitu, dia bisa tumbuh nggak dari situ. Nah itu Pak gitu yang orang-orang tuh banyak nggak paham dulu nih konsep konsep seorang networker tuh sebetulnya kayak gimana gitu, beda sama sis online shop, sis just tip, beda banget gitu. Sementara dulu dunia aku tuh kayak gitu kan gitu, yang penting barang gue laku, udah kejual, udah bye-bye kan, nggak ada urusan lagi Ya. tuh sama yang beli gitu, kelar urusannya. Kalau ini kan nggak gitu loh, dia beli di kita, dia jadi downline kita jadi upline dia, itu terus seumur hidup gitu, maksudnya itu akan berlanjut terus dan harus dibina terus hubungannya gitu, itu sih Pak gitu. Dan oke, tapi gini, kan contoh saya juga ada beberapa orang yang kuat jual di Instagram dulunya ada. Masuk di King of Sponsor juga. Tapi lately akhirnya nggak tahu, nggak survive, kenapa juga saya nggak tahu. Cuma Itu. saya sepakat bahwa orang yang jago jualan, rata-rata nggak kuat bangun jaringan. Rata-rata, nggak semua. Karena dia habisin waktunya sebagian besar karena jualan. Kalau Teteh kan ada Zoom timnya, collab sana sini ya. Nah, apa sih saya nggak tahu pertanyaannya harus gimana, kayak kenapa sih atau siapa sih atau apa sih yang bikin, kan nggak gampang. Kayak Teteh baru main MLM baru pertama kali. Terus dalam waktu 8 bulan ini bisa sekaligus jadi seller dan networker.
Ada hal apa yang bisa bikin Teteh berubah gitu? Karena ada juga di saya member yang mungkin udah 2 tahun di AFC, nggak bisa juga paham tentang networker gitu loh. Maksudnya dia ya udah jualan gitu loh. Dan saya yakin dalam sikap atau pandangan yang beda itu biasanya kita pasti ada sesuatu yang trigger dong. Kalau enggak, ya gue jual barang aja kayak Teteh 500 dari sponsor. Dari sponsor aja kan udah kenyang, ngapain pikir pairing gitu loh. Bukan pikir pairing sih, maksudnya ngapain gue pikirin tim gitu loh. Toh tim juga tumbang, maksudnya gitu loh. Toh kita jujur ya teman-teman ya, di dunia networking ini, kita mau gak berjuangin juga banyakkan tumbang dibandingkan lahirnya. Udah pasti kok. Di mana-mana kita banyakkan orang yang gagal daripada orang yang sukses. Kan gitu ya. Nah, apa yang bikin Teteh berubah momen dari seorang seller awalnya kan shopping online, just tip ya bener-bener just tip, apa dulunya memang udah bangun relasi juga, I don't know. That's why saya nanya kan, apa sih yang bikin momen di mana gue jadi networker deh? Nggak gampang loh itu. Karena gini teman-teman ya, harus tahu ya. Orang yang jualan kuat, duitnya tuh banyak. Di AFC ya dong, 12 box 3,3. Iya dong. Bonus cashback, bonus sponsor kan gede banget Pak di AFC. Bener. 3,3, 1,8. Gak gampang loh. Gak gampang ada orang mau ubah mindsetnya waktu dia lagi di atas. Kalau dia lagi susah, apa aja diikutin. Setuju ya? Setuju ya? Ini kalau saya ngomong sama orang yang lagi susah banget, lagi merintis banget, masuk ke sana ini udah power of kepepet, itu gampang tuh ubah mindsetnya. Oh lu ini diikutin ya. Tapi kalau dia lagi sukses, belum tentu lo mau dengerin orang. Nah, apa momen itu yang saya mau tahu? Iya. Biar apa? Siapa tahu yang home talk ini tobat kan? Oh iya gitu. Siapa? Momennya itu lucu sih. Momennya itu ketika saya memahami arti dari unilevel bonus, Pak. Jadi gini teman-teman, aku dari sejak awal join di AFC nih ya, tidak pernah terlewat satu hari pun dari aku jalanin Januari itu sampai sekarang, tidak pernah terlewat satu hari pun tanpa konnichiwa yang masuk. Jadi setiap hari ada konnichiwa, nggak pernah enggak gitu. Itu. Dan pernah aku satu hari terima konnichiwa 35 juta. Asli Pak, satu hari 35 juta gitu. Tapi semua itu ya pasti membanggakan, happy, seneng, iya dong. Tapi begitu aku tahu yang namanya unilevel bonus, jebret nih masuk kan unilevel bonus 5 juta. Di situ Pak titik saya unilevel bonus nih apa gitu. Saya cari tahu dong ke upline saya, nanya ke Pak Yosep, nanya ke Pak Budi, dijelasin sama mereka nih. Coba kita buka di web gitu kan. Kita buka nih di web, login, kamu klik Ernesta itu unilevel bonus statement. Saya klik dong. Di situ muncul dong member-member saya yang sudah punya income di atas 8.250.000 per bulan dong tentunya ya Pak. Dan di situ saya betul-betul kayak wah gitu loh. Ini gitu. Maksudnya si konnichiwa puluhan juta itu nggak bisa ngalahin kebanggaan ketika muncul unilevel bonus 5 juta. Emang sih kalau Pak Budi unilevel bonus 155 juta ya. Saya baru 5 juta. Tapi di situ kelihatan oh ada puluhan gitu, sekitar 70-80-an orang lah ya gitu, yang gila ya udah punya penghasilan juga besar-besar gitu. Ya kita kan nggak pernah tahu ya Pak, mungkin ada orang-orang yang menengah ke atas, terus bisnisnya baik-baik aja, tapi kan kita semua tahu ya teman-teman sekarang tuh lagi banyak banget orang susah, yang kaya pun banyak yang jatuh miskin gitu, yang bisnisnya tiba-tiba nyungsep, belum lagi bayar utang, penghasilan yang nggak menentu, suaminya mungkin di PHK, kan kita nggak tahu. Di situ sih Pak saya ngelihat kayak, oh iya ya bisnis ini luar biasa, bener-bener loh, bukan gombal, emang bener-bener bisa bantu banyak orang gitu. Jadi semakin kita jadi leader yang baik, semakin aku mampu bantuin tim-tim aku gitu loh. Itu kan berkahnya luar biasa, kita bantuin banyak orang loh, punya income sekian setiap bulan. Saya bisa lihat sendiri nih orang-orangnya siapa aja gitu kan. Itu sih Pak, bener-bener momen saya, oke, aku mau fokus ke tim gitu, aku mau fokus kalau ada yang mau join ya join, oke lah gitu. Tapi saya nggak pernah lagi fokus buat nyari sponsor, enggak sama sekali gitu. Jadi fungsi utama saya adalah ya saya udah milik member-member saya gitu. Makanya kalau Pak Niko bilang hidup saya tuh buat member saya gitu. Instagram dia aja isinya nggak ada apa-apa ya teman-teman. Kalau Pak Niko tuh benar-benar isinya udah AFC, udah nggak ada kehidupan lain gitu. Itu saya rasain juga Pak gitu, kayak dengan 500 direct sponsor itu tanggung jawab saya berat gitu, tanggung jawab saya
semakin besar teman-teman. Bukan emang enak punya direct sponsor banyak, tapi tanggung jawab kita juga nambah gitu. Otomatis jadinya ya kayak saya jadi punya banyak anak kan gitu loh. Saya harus kasih waktu, perhatian buat yang ini. Benar tadi kata Pak Niko, orang-orang tuh pengen didengerin loh gitu. Karena kadang benar ya Pak, kita tuh kadang lagi curhat aja nih, sebenarnya dengar suara kita sendiri aja, numpahin unek-unek tuh kita udah lega gitu loh. Tapi kan kalau ngomong sendiri nggak enak ya, pasti kita pengen ada yang dengerin gitu. Tapi dengan masalah kita keluar dari mulut kita juga denger masalah kita sendiri, itu sebetulnya udah menenangkan kita sih gitu. Benar kata Pak Niko, bahwa semua orang tuh cuma pengen didengerin kok sebenarnya gitu. Itu sih Pak yang aku rasain momennya. Ini saya potong dikit di chat kita kan ada banyak yang nyampa-nyampa soalnya saya sih maklumin. Karena teman-teman harus tahu ya, kita di AFC mungkin kita beberapa tahun ini sangat menonjol. Benar. Jadi pasti ada yang banyak yang mungkin dia di MLM-nya sepi ya, atau leadernya jadi pindah, atau prospeknya jadi join. Jadi saya maklumin lah, dia mau ngomong apa juga ya udah. Yang penting kan saya udah pernah bilang sama teman-teman, kita di AFC nggak pernah nyerang-nyerang MLM manapun, satu pun nggak pernah. Mau dia jelek-jelekin kita nggak apa-apa. Maksudnya mungkin dia kondisinya lagi sulit, jadi kita di chat maklumi aja ya. Saya tadi baru kick orangnya satu dua. Oke Teh, jadi Teteh kan jalanin prinsipnya lewat online di mana Teteh ngerasa itu adalah salah satu kelebihannya, betul ya? Benar ya? Nah, yang tadi saya juga baca chat teman-teman, saya mau kasih tahu. Bukan Anda jadi, gini loh, bukannya Anda jadi harus maksain sih. Maksudnya kalau kalian bisa offline ya going offline, kalau kalian nggak bisa offline ya going online. Tapi menurut saya pilihan memang cuma 2 hari gini. Apalagi sekarang ada PPKM teman-teman, which is banyak banget yang disusahkan untuk ketemu. Belum kondisinya juga belum memadai. Which is kalian yang belum main online dengan baik ya belajarlah, toh waktu kebanyakan. Bener nggak sih? Bener ya Teh? Bener banget. Soalnya kita tuh memang udah hidupnya di era digital, Pak. Mau nggak mau tuh kita jangan kayak manusia purba, mau nggak mau kita memang harus terjun di sini gitu, teman-teman. Dan gini loh, bener ya, maksudnya itu tuh menurut saya kayak prospek berjamaah. Kita tuh sekali kita posting, kita tuh bisa reach-nya banyak orang dalam sekali waktu gitu. Sementara kalau kita offline kan kita table talk sebelah sini 3 orang gitu kan. Nanti kita harus jalan pindah lagi ke mana cuma 2 orang gitu kan. Itu kan lebih memakan waktu, tenaga teman-teman juga. Makanya aku selalu bilang jangan ditinggalin gitu. Kita mau usaha dari semua pintu aja kita usahain kan gitu. Rezeki kita dari mana kita nggak tahu, bisa dari offline, bisa dari online. Semuanya kita coba aja gitu, semua kita jalanin gitu sih Pak. Benar banget. Nah itu ya teman-teman, jadi nggak ada salahnya juga. Saya juga jujur ya, saya sama Pak Ernest inget banget. Kalau Pak Mike memang udah pakar di IG ya. Saya sama Pak Ernest tuh dulu mau nonton IG live aja bingung loh caranya loh. Jadi live tuh ya ada tanda live gitu, ini diklik atau diapain kita aja nggak tahu loh. Itu saya inget banget. Saya juga main IG secara aktif ya di AFC, dan saya nggak pernah anggap saya AFC tuh kayak saya apa ya. Jadi semua isinya AFC doang. Itu saya banyak repost teman-teman, buat teman-teman belajar sih. Apa sih postingan-postingan leader itu, kayak gimana sih yang menarik, itu sih tujuan repost juga. Dan saya itu part of kerjaan saya tuh repostin. Nah Teh, apa sih, kan Teteh background-nya menurut dukun-dukun saya kan cukup berada. Banyak ya dukunnya. Banyak. Sajian-sajian banyak. Terus Teteh maksudnya ekonomi ada. Lalu jalanin bisnis ini juga sukses. Maksudnya ada apa sih goalnya seorang Ernesta? Benar sih Pak. Maksudnya banyak nih ya orang yang ngelihat saya tuh, wah gila ya lo gitu. Semangat banget tiap hari, nggak ada berhenti-berhentinya gitu. Kayak mungkin tahu nih kalau teman-teman di All Star ya, itu nggak pernah saya lewatkan satu hari pun tanpa nyapa gitu di grup WA kita, sekarang udah ada 9 gitu. Itu semuanya satu-satu tuh saya sapa, saya apa gitu. Bahkan kadang-kadang member-member lama juga saya tanyain, gimana kabarnya, gimana Sob Utsu, gini gitu-gitu. Kayak gitu-gitu lah Pak, nanya kabar mereka gitu, nanya masih konsumsi nggak gitu. Terus apa manfaatnya yang udah dirasain apa aja, kayak gitu Pak. Jadi bener sih yang saya punya tuh semangat dan ambisi. Sementara 2 hal itu ya yang paling langka di Indonesia. Itu yang kayak tadi saya bilang. Kadang ngerasanya beda ya teman-teman ya antara bersyukur sama udahlah gue gini-gini aja lah gitu. Nggak ada
nggak ada ya, hidupnya tuh nggak ada target-target atau goals tertentu. Bukan berarti kita semua tuh harus ambisius sih, tapi kalau teman-teman Google ya, ambisi itu artinya bagus loh Pak. Ambisi itu punya kemauan yang kuat. Coba di Google, teman-teman boleh Google sekarang. Arti ambisi, itu artinya bagus teman-teman. Makanya kalau aku sih bangga ya dibilang, lo ambisius banget sih orangnya. Emang gitu. Ya selama ambisi gue positif, emang kenapa? Yang penting kan tujuannya baik gitu. Kecuali ambisi kita mau jadi koruptor gitu kan, iya mau menghalalkan segala cara gitu buat bisa kaya misalnya, nah, itu ambisi-ambisi yang nggak benar. Tapi selama tujuan kita baik, kita punya ambisi meraih tujuan kita, nggak ada masalah. Contoh ya Pak, saya kan pegoes nih ya, Pak Niko itu juga shock kan, tahu beneran goes dari Bandung ke Jogja 400 kilo, bener Pak, saya goes, bener-bener saya goes, dan goesnya juga serius, jadi bener-bener itu kan banyak tanjakannya teman-teman ya, itu betul-betul saya goes, bener-bener tiap kayuhannya saya nikmati gitu, dan goesnya juga bener-bener ngebut, bukan yang ketek-ketek gitu, nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi ada target-targetnya, kita jam sekian harus sudah sampai sini ya, kalau bisa sebelum gelap gitu kan, nanti banyak lobang misalnya kayak gitu. Nah itu teman-teman yang kadang-kadang orang Indonesia tuh nggak miliki gitu. Ketika kita udah ada di suatu posisi, kita nggak pengen tuh meraih yang lebih lagi. Contoh, gue udah Toreda, udah Ronin, udah lah, cukup lah gitu, udah lah. Kalau saya udah Pak, gitu. Iya, kalau saya oke. Soalnya masih jauh soalnya, udah tahun depan lagi. Kalau aku tuh selalu kayak punya keyakinan, oke, sekarang udah samurai, gue harus bisa shogun gitu, gue harus bisa daimyo, gue pasti bisa bushido. Itu yang orang Indonesia tuh biasanya belum apa-apa. Contoh, aduh MLM nggak bisa jualan, nggak punya temen, nggak bisa ngomong, ya kan? Belum apa-apa aja, bukan cuma nggak punya ambisi, udah mengkerdilkan diri sendiri gitu, menganggap kita tuh nggak mampu, nggak bisa. Nih loh, aku tuh pengen, makanya di Home Talk ini aku pengen tunjukin teman-teman, bukannya aku mau pamer kehebatan aku, tapi teman-teman lihat dong, aku juga manusia biasa kok, bukan hologram kayak kata dukun Paniko, salah gitu ya. Aku hidup, punya anak lagi, ngelahirin lagi. Jadi kayak aku juga manusia biasa teman-teman, cuman aku udah buktiin di sini, ketika kita fokus gitu loh, ketika kita betul-betul serius jalanin, bener gak ada yang gak bisa gitu loh. Di AFC ini betul-betul aku rasain gak ada yang gak bisa, tinggal kitanya tuh mau nggak gitu loh, kita betul-betul mau nggak usaha gitu. Aku udah buktiin itu kok gitu loh selama 7-8 bulan ini gitu. Betul-betul nggak ada yang gombal dari IFC. Kalau dibilang bisa ngasih trip sampai berapapun, aku udah buktiin. Kemarin yang trip Rusia aku dapat 8 tiket. Terus yang sekarang aku dapat 6 tiket. Bisa loh gitu. Semuanya tuh nggak ada yang bisa. Tinggal kitanya mau usaha apa enggak. Makanya kemarin aku ajak juga kan Pak Udin di Zoom tim aku gitu. Biar mereka tuh melihat, tuh loh kalau orang bener-bener mau gitu. Betul-betul percaya diri. Kemarin tuh ada member aku yang bilang, gila ya, Pak Udin itu di setiap kata-katanya kelihatan percaya dirinya dia gitu. Itu loh, itu emang benar-benar kayak udah deh, dari cara dia ngomong gitu, dari semua kata-kata dia tuh mencerminkan dia orang yang percaya diri gitu. Makanya aku ngefans banget lah sama Mas Udin. Menurut Teteh tuh ambisi, ngomongin ambisi ya, ambisi itu dari lahir atau ambisi itu datang sendiri sih menurut Teteh? Biar kita tahu, biar teman-teman di sini kan masalahnya sama itu ya. Jadi dia tahu, dan nanti juga saya tambahin. Iya. Dibilang dari lahir kayaknya nggak mungkin ya. Bayi kan semuanya sama ya, suci gitu. Terus nggak ada yang, itu kan dibentuk dari berbagai pengalaman kita. Nah tadi Pak Niko bilang ngalamin perceraian orang tua. Sama Pak, saya juga gitu. Dari saya kecil, saya ngelihat papa mama, terus saya ngelihat tuh ya mereka berantem depan saya gitu. Terus mereka pisah gitu kan. Wah, itu saya ngalamin semua gitu. Nah, dari situ saya belajar, oke, kita manusia memang makhluk sosial. Kita selalu butuh orang lain. Tapi percaya deh teman-teman, kalau kita bergantung sama manusia lain, kita pasti kecewa. Mau sama siapapun, mau sama suami sendiri, mau sama orang tua, mau sama siapapun, adik, kakak, pasti kita kecewa. Nah, besok kan kita 17-an ya merdeka, itu maksud saya. Jadilah pribadi yang merdeka lah gitu. Jangan apa-apa harus nungguin dikasih orang gitu, minta orang. Kita cari sendiri gitu loh. Itu sih ambisi terbesar aku Pak, karena aku ngelihat sendiri, gila ya pernikahan tuh gue pikir kan suci, sakral gitu ya. Tapi bisa pisah loh gitu loh. Manusia tuh yang tadinya cinta mati gitu kan, cinta banget, bisa loh pisah gitu. Nggak ada yang nggak bisa teman-teman. Jadi selalu kita tanamkan ketakutan kita apa gitu. Misalnya aku sebagai perempuan, ntar kalau gue pisah,
gue bisa bertahan nggak ya sendiri gitu. Nah itu sih Pak yang benar-benar jadi ambisi dan motivasi terbesar saya tuh menghadapi ketakutan saya, karena saya orangnya selalu mikir jelek duluan gitu. Kita mikir yang paling buruknya dulu deh. Kalau kita mikirnya enak-enak, pasti kita nggak akan gerak gitu loh. Kita selalu nyaman-nyaman aja. Ah udahlah masih ada uang belanja dari suami. Ah udahlah masih ada warisan orang tua. Kita nggak ada berusaha meraih pencapaian buat kita sendiri gitu. Contoh ya Pak, kayak kemarin member saya ada yang bilang gini, Edan ya jadi Toreda, Ronin, sebagai ibu-ibu rumah tangga, kita tuh kan kayak udah nggak ada pencapaian lagi ya dalam hidup gitu kan. Nah udah jadi emak-emak gimana sih gitu kan. Tapi di EFC tuh kita jadi Toreda, dihargai gitu, jadi Ronin, jadi apa, itu tuh jadi pencapaian sendiri ya, jadi bangga ya katanya member aku tuh gitu. Bener loh itu teman-teman gitu. Makanya aku bilang, ketika kita udah meraih target kita, nggak ada salahnya kita punya ambisi, naikin lagi targetnya, naikin lagi gitu. Yang sekarang mungkin achieve Toreda, ayo tahun depan gue harus samurai gitu, minimal harus samurai. Yang sekarang mungkin udah samurai, oke tahun depan gue harus shogun atau daimyo. Itu teman-teman tanemin sendiri gitu, dan yakin bahwa kita mampu gitu. Itu sih Pak. Bener, karena rata-rata kalau ibu rumah tangga dia put goal-nya udah ke anaknya gitu loh. Iya, benar. Anaknya mudah-mudahan begini, anaknya begini. Dia ibu rumah tangga itu paling rentan ya teman-teman, karena Benar. dia hampir lupain mimpinya. Bahkan betul visinya udah nggak ada, dia kubur udah. Nah itu yang bikin susah seorang ibu rumah tangga yang maaf ya, yang dia nggak aware sama semuanya. Jadi kalau some bad happens ya. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Makanya saya mudah-mudahan wanita-wanita yang hari ini juga dengerin teman-teman ya, bukannya nanti suami bakal gimana, bukan. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya Pak. Mudah-mudahan sih enggak. But we never know gitu. Iya. Jadi teman-teman bukan masalah apa, bukan masalah suami pun atau gimana sih sebenarnya kita mau omongin, tapi bergantung sama manusia benar nggak bisa. Saya pun gitu. Saya pun nggak pernah percaya semua 100% nggak bisa. Ya, yang saya benar Pak. ke diri saya aja. Oh bahwa ini benar apa enggak. Kalau tanya-tanya orang tuh dari enggak bisa iya bisa enggak gitu ya teman-teman ya. So kalian teman-teman wanita mudah-mudahan dari hari nonton juga jadi ada impian lagi, ambisi lagi. Ambisi itu ternyata bukan dilahirkan ya teman-teman ya. Itu berproses sampai lahir. Iya, terbentuk lah gitu. Ya, perjuangan, kalian mau konsisten, itu semua lahir bener. Lahir semua kita sama. Sama-sama, saya pernah di training saya pernah bilang ya, bahwa Tuhan sebenarnya lahirin kita dari awal pemberani. Kalian lihat deh anak kecil ya. Gak ada takutnya, main nyeruntul aja kalau jalan. Jatuh ya dia bangun gitu ya. Kalau sakit banget dia nangis. Kalau dia waktu dia belajar jalan tuh dia jatuh bangun, dia jatuh bangun, dia jatuh bangun, anak kecil gitu, nggak pernah takut apapun. Kipas udah dibilangin jangan nanti tangan masuk, tetap aja. Sampai kena pun tetap aja. Jadi Tuhan tuh lahirin semua manusia tuh sama. Maksudnya jadi pemberani. Bedanya semakin gede semakin chicken kita. Maksudnya semakin penakut gitu loh. Oh jangan nanti orang gini. Kayak gini nih, saya pernah ada orang nanya ke saya gini, Pak, gimana ya? Saya pengen prospek teman saya, tapi saya tahu dia nggak suka MLM. Saya takut kalau ngajak ini dia jadi tersinggung. Saya bingung jawabnya. Jadi ternyata rasa takutnya itu yang bikin sampai hari ini dia nggak bisa sukses atau dia nggak bisa dapat apapun yang dia punya itu. Benar. Karena dia nggak ada lagi tuh bener ambisi, rasa ingin ini lagi. Udah nggak ada, udah pasrah gitu loh hidup loh. Nggak kayak gitu saya mau kasih tau ya. Hari ini makanya saya bawa ibu rumah tangga juga. Dia juga bisa jalanin bisnis ini dari rumah, pakai kekuatan networking-nya. Nah, satu yang saya mau ngomong ke teman-teman ya, kalau kalian lihat selebgram atau ada orang yang cepat sukses, let's say kayak Teteh hari ini, menurut saya itu udah dia bangun dari 10 tahun yang lalu. Jadi kalau ya Pak Instagram gue followernya nggak kayak dia, ya karena dia udah bangun 10 tahun men, lu baru 1 tahun juga gitu loh, baru main IG hari ini ya pasti beda dong. Jadi teman-teman harus tahu, saya mau kasih tahu hari ini ya. Ernesta hari ini yang kita lihat, bukan dihitung dari apa yang dia lakukan waktu dia join dari bulan Januari. Tapi apa yang dia udah lakukan tepatnya bahkan 5 tahun yang lalu. Jadi kita hari ini teman-teman denger ya, di Zoom, di Facebook, kita yang hari ini ada di sini,
dengan kondisi kita sekarang ini adalah apa yang kita lakukan persis 5 tahun yang lalu. Kalian lagi nyantai-nyantai, hari ini bayarannya. Kalian lagi 5 tahun lalu lagi berjuang, hari ini juga bayarannya. Itu nggak bisa skip the proses itu. Gitu loh teman-teman, saya mau kasih tahu ya. Berbagai video kita udah buat. Reza Andika, semua banyak member-member yang going sukses, Saifuddin, itu saya yakin apa yang 5 tahun lalu dia udah bikin. Even dia supir taksi. Even kalian pegawai hari ini, kantoran, tapi kalian konsisten, jaga hubungan baik, Betul. konsistensi, tetap punya ambisi, gitu ya. Pasti hari ini kalian jalan, maka paling kurang 3 tahun, 4 tahun lagi. 3 tahun, 4 tahun tuh waktu yang sebentar buat sukses. Setuju nggak sih, Teh? Setuju banget, Pak. Iya dong. Kan kalau orang lihat Teteh nih, 8 bulan 2M. Iya. 5 tahun juga termasuk sebentar, teman-teman. Kalau kalian bangun hotel, BEP-nya 15 tahun, 20 tahun, baru balik modal itu belum untung. Bener loh. Jadi kayak nggak boleh, satu lagi, jangan banding-bandingin orang rezekinya ya. Itu penting tuh. Ini saya mau ngomong gini, karena Ernesta ini kan sosok yang, kalau bagi saya kayak hologram kan, maksudnya tiba-tiba muncul, jeder, langsung AFC ya teman-teman ya. Nah itu yang saya mau kasih tahu juga, mau nanya sekalipun, Teteh pernah kesusahan nggak sih dalam jalanin kita di AFC? Nggak tahu masalahnya apapun itu, tapi ngerasain susah juga nggak sih? Maksudnya ada masalah juga nggak sih yang besar, yang nggak tahu, saya aja sama beberapa tim ya di sini ya, waduh, ada yang nangis-nangis bareng. Wah bener deh, kalau ini udah kalah telenovela Ikatan Cinta di RCTI ini, yang hari ini lagi main, saya mau kasih tau, nggak ada apa-apanya sinetron kalau drama-dramanya kita. Aduh, Benar-benar. Andin, Aldebaran, nggak ada apa-apa. Saya hafal karena mama saya suka nonton. Ini di bawah mereka lagi nonton sama-sama nih. Nggak ada apa-apanya sinetron Ikatan Cinta, sumpah. Nah, terjadi juga nggak sih di Teteh? Terus gimana selesainnya? Terjadi banget, Pak. Saya tuh membangun AFC All Stars ini gitu ya, maksudnya benar-benar kita membentuk nih bareng Pak Yosef, Pak Hadi. Kita tuh mulai di saat kritis-kritisnya AFC loh. Sorry nih aku kalau bilang kritis ya, karena waktu itu ada autoimun. Tahu dong teman-teman tuh kasus itu gitu. Buset dah, capek banget. Autoimun, terus apa namanya, si barang inden 2 bulan kosong. Kebayang nggak sih gimana coba rasanya ngadepin barang kosong 2 bulan gitu. Makanya yang paling bikin saya terharu, tahu nggak Pak? Waktu itu Ciriana gitu, seorang Ciriana nih gitu. Aku tuh soalnya kan anak bawang ya, jadi aku tuh selalu memandang ya Doraemon, tim-tim lain lah yang besar-besar tuh kayak, wah buat aku tuh jauh banget lah, gue mah di bawah banget lah gitu. Aku tuh selalu memandang kayak gitu. Jadi Ciriana tuh waktu itu bilang ke aku, Nes, tahu nggak? Aku salut banget sama kamu. Hah, kenapa Ci? Nggak salah, salut sama gue gitu kan. Apa nih, gue anak baru gitu. Bener loh, kamu tuh soalnya muncul di saat orang-orang lagi pada ngeluh katanya gitu. Di saat orang-orang tuh lagi pada, wah jual derita lah ya Pak, lagi bener-bener, wah ini sana gara-gara autoimun, terus PO, inden, bla 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 bla. Tiba-tiba kamu mencuat katanya Ciriana, ya itu kayak tadi Pak Niko bilang kali ya, tiba-tiba kamu nongol gitu, siapa nih Instagram, terus kamu tunjukin, kamu achieve Toreda, waktu itu aku achieve Toreda sebulanan. Terus kamu bisa achieve Ronin sekian cepet banget, terus aku kemarin Samurai 4 bulan, dalam waktu 4 bulan di saat masa-masa sulitnya AFC itu gitu loh Pak. Itu kan buat aku kayak gila ya, gue kayak kenapa sih gue lagi baru mulai nih malah masalah nongol, buset deh banyak banget, kayak bertubi-tubi. Terus kan saya ngerasain juga Pak dimaki-maki sama member, mana nih kok barangnya nggak datang-datang katanya gitu, mana. Wah itu rasanya kayak aduh, saya aja nggak pernah dimaki-maki suami ya gitu. Suami saya tuh alhamdulillah sopan, lembut, baik gitu. Ini dimaki-maki sama orang, dia bawa-bawa suaminya segala gitu kan, suruh nelpon saya. Buset, itu saya lewatin teman-teman. Jadi itu sih yang mau saya bilang. Kadang orang ngelihat cuman, dulu enak banget selebgram, bla bla bla. Enggak gitu. Aku sampai di titik Samurai itu bukan karena aku banyak rekrutan atau apapun, tapi bener loh, itu gimana. Kemarin aku juga sharing kan gitu, chatting sama teman-teman yang udah Shogun gitu kan, para senior-senior, susah nggak sih gerakin orang? Buset ya itu dia, emang masalah kita di sebagai networker itu Nes katanya gitu kan, gerakin manusia itu susah banget, ya apa ya, biar mereka tuh mau paham tentang bisnis ini. Pak Niko aja bilang kan, banyak nih yang sampai sekarang aja belum ngerti seorang networker itu apa gitu, belum paham makna sebetulnya, konsepnya seperti apa. Bahkan banyak tim-tim yang mungkin lagi berjuang nemuin pola atau pattern yang bisa dipakai
biar bisa jadi tim yang besar gimana sih gitu. Aku yakin itu tuh semua kita alamin teman-teman. Jadi nggak ada satupun orang di AFC di dunia MLM tuh yang nggak ngalamin masalah-masalah kayak gitu. Semua masalahnya pasti sama. Tinggal kita mau nyelesainnya itu kayak apa gitu. Itu loh Pak. Jadi bener deh itu semua aku alamin lah gitu. Kenyang banget asli gitu. Cuman emang bener, maksudnya ketika aku ke kantor ngelihat Pak Niko, ngelihat Pak Ernest, ngelihat Pak Mike, terus pada bungkukin ke kita gitu kan, minta maaf, membungkukkan diri, itu kayak wah ya udahlah ya, apa sih gue gitu, cuman dikejar-kejar member gitu doang. Gue yakin nih 3 orang ini tuh wah lebih pusing, lebih edan lagi gitu loh. Gue aja yang cuman iya kan Pak gitu. Saya tuh waktu ke Grand LOP tuh saya masih Toreda Paronin gitu. Gue aja baru di tahap ini udah ngerasain kayak gitu, gimana dia nih yang dikejar-kejarnya mungkin sama lu, wah jauh lebih banyak orang kan gitu. Itu sih Pak. Saya pasti ketawa-ketawa deh kalau ngomongin inden bareng lalu orang teriak-teriak, waduh itu karena wah itu angker, memang angker banget itu. Banget Pak. Di sini ada nggak ya orangnya? AI-nya men dikirim ke saya. Tunggu saya cek, oh nggak ada namanya. Ada deh kan namanya. Jadi telepon men ke saya, waduh gila. Tapi itu kangen nggak sih tapi inden? Nggak Pak, nggak. Kalau saya sih nggak ya. Biarpun jujur benar, emang ketika kita barangnya PO, itu orang memandangnya kayak, wah berarti laku banget nih, susah nih dapetnya gitu kan. Langsung pada pesen, pada ini kan, pada nyetok gitu, pada pairingnya mungkin waktu itu sempat gila-gilaan juga sih gitu. Cuman kan pas barang kosong itu Pak, jadinya banyak konsumen yang butuh, jadi terhenti. Kesian loh Pak. Jangan sampai lah inden. Karena kan gini loh teman-teman, kadang kita memandangnya ini sebagai bisnis, tapi buat beberapa orang yang kena stroke gitu misalnya, yang kena kanker, mereka butuh produk ini gitu. Dan ketika barangnya waktu itu kosong, mereka stres banget loh Pak, kayak, aduh gimana nih Kak, soalnya mama aku ngerasain dari pakai tongkat, lepas tongkat segala macam. Wah itu kan bener-bener loh Pak, saya, wah iya ya ini produk tuh dibutuhin orang gitu loh, jangan sampai lah nggak ada. Tolonglah Pak, jangan kayak gitu Pak, kasihan. Tapi Teteh hebat loh, maksudnya saya bisa bayangin ya, orang baru masuk di dunia MLM, udah barangnya kagak ada, ngomelin, bisa survive loh, hebat. Maksudnya nggak salah lah, maksudnya Teteh bisa achieve sampai hari ini ya. Nah teman-teman, saya mau kasih tahu yang bisa tadi diomongin, yang ditangkap ya teman-teman ya. Selain ambisi yang kalian perluin, ada satu lagi bahwa kalian harus hapus rasa ingin sukses cepat-cepat banget. Itu sabar ya Pak. Ya itu penting loh teman-teman. Kenapa? Karena saya pribadi agak heran. Contoh ada bapak-bapak umur 46 tahun waktu itu ya konsultasi lah sama saya. Jadi dia hidupnya gagal gitu loh. Jadi dia hidupnya selalu gagal. So ini maybe the only one pilihan yang dia udah pilih yang dia mau sukses itu gitu loh. Lalu dia jalanin 3 bulan 4 bulan dia kayaknya udah aduh kayaknya nggak bisa deh gitu loh. Intinya gue nggak bisa deh. Lalu saya ngomong sama dia satu pertanyaan aja yang dia nggak bisa jawab. Sampai hari ini dia nggak jawab lagi WA saya. Entah dia kabur, entah dia nggak jalanin atau enggak. Saya nggak, no idea jujur aja. Tapi saya nanya gini, Pak, kalau Bapak 46 tahun tidak sukses di hidup, kenapa Bapak nunggu 3 bulan ini aja lagi proses menuju sukses, Bapak nggak sabar? Saya cuma nanya gitu doang. Karena saya maksudnya, ya kan saya waktu konsultasi udah panjang lah jelasin masa lalu dia ya. Udah tuh dia mau join ini dengan harapan baru, lalu berapa bulan kemudian dicoba yang katanya udah keras. Itu makanya saya bilang, anggap aja kerjanya keras deh. Anggap aja kalian yang hari ini dengerin Home Talk kita, kerjanya sangat keras. 3 bulan, 6 bulan belum sukses. Terus bagi saya, kenapa Anda harus berhenti? Kalau toh Anda selama ini hidup juga. Ngerti ya teman-teman ya? Maksudnya nggak sukses-sukses juga. Kenapa 26 tahun lo sabar? Kenapa yang 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun lo harus nggak sabar? Itu sih yang saya tanya ke orang. Kenapa sih pengen cepat-cepat banget sukses? Kenapa nggak dibalik aja? Kalian fokus sama prosesnya. Kalian hadepin tuh semua. Karena kalau kalian baca buku-buku orang sukses pun, itu semua bab 1, perkenalan. Bab 2, masalahnya, susahnya dia. Pasti gitu deh. Bab ketiga, titik baliknya. Bab keempat, happy endingnya. Semua gitu. Kalian nonton sinetron tuh, Ikatan Cinta. Coba lihat deh. Pasti ribut-ribut dulu tuh di awal. Ya kan? Maksudnya hidup tuh semua gitu, teman-teman. Jadi dengerin saya ya. Semua set story Anda, cerita sedih Anda hari ini,
nanti akan diukir teman-teman, semakin sedih semakin bagus, karena nanti waktu Anda naik panggung atau sukses, buku itu jadi perfect. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, sama kayak Teteh juga. Teteh kan 8 bulan ini roller coaster, 2 miliar, wah, jaringannya besar. Tapi ini kalau andai kata ya, Teh ya. Ini andai kata ya. Kalau tiba-tiba datang masalah besar, Teteh komit nggak hadepin itu? Karena ibaratnya nih, oke, lu momen enaknya sekarang waktu nggak enak, Teteh siap nggak hadepin itu? Andai kata datang. Karena hidup kan berputar dong, setuju ya? Naik, turun, berkembang, gugur. Ada orang yang siap waktu enaknya kan. Waktu itu semua, Teteh bakal hadepin nggak sih? Saya bakal hadepin banget, Pak. Kenapa? Nih, aku mau teman-teman, aku mau nambahin tadi yang Pak Niko bilang gitu. Aku mau nambahin buat teman-teman, kenapa aku bilang mau sesulit apapun aku mau bertahan. Soalnya aku udah lihat finishnya, teman-teman. Jadi gini, ketika kita masuk ke suatu, anggaplah lomba lari, jujur deh, kalau kita belum lihat garis finishnya, semangat nggak lombanya? Nggak bakalan semangat, Pak. Mana orang kelihatan juga enggak garisnya gitu kan, ngapain gitu gue lari-lari di sini, misalnya taruhlah maraton gitu ya, kita kan ibaratnya nih kita lagi maraton nih gitu. Maraton itu prosesnya luar biasa karena 42 kilo loh teman-teman. Aku tuh biasa lari 5 kilo, 10 kilo, belasan kilo, dan cobain deh, lari itu capek banget Pak gitu. Tapi aku bertahan terus, karena aku udah tahu ada finishnya kok gitu loh, tuh garisnya di situ gitu. Nanti kita di situ dapat minuman, dapat makanan gitu kan, dapat medali gitu. Nah itu teman-teman, coba deh teman-teman lihat garis finishnya. Buat saat ini, finish kita semua sih Bushido. Siapa sih yang nggak mau jadi Bushido gitu? Kalau teman-teman yang udah join di AFC nih ya, mungkin di sini ada yang belum join, mungkin ada orang luar, tuh tadi aja ada penyusup kan. Nah, kalau teman-teman yang udah di AFC, nggak mungkin nggak pengen jadi Bushido. Buat saya ya Pak, Bushido itu tuh lambang kemandirian finansial yang sesungguhnya gitu. Kan pernah ya pasti teman-teman lihat ya, income Bushido per detik, per menit, per jam, per gitu. Jadi ibaratnya ketika kita tidur pun, kita menghasilkan uang tuh masuk terus gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu? Bisa punya Pak, aku sih selalu ngelihatnya Pak Budi ya gitu, karena Pak Budi kebetulan upline kita kan, mungkin upline kita semua lah kalau Pak Budi ya. Jadi, nah aku ngeliat Pak Budi tuh gimana ya, bisa ada di suatu sistem autopilot yang kita bisa terima puluhan juta per hari tanpa kerja yang betul-betul, ya sorry ya maksudnya kerja tenaga kayak kuli panggul misalnya gitu kan, kita kan kerjanya nggak kayak gitu teman-teman. Masa kita nggak mau sih bertahan 2-3 tahun deh gitu. Orang bangun jaringan nggak gampang loh, nggak dalam satu malam kayak candi 1000 candi bisa jadi pakai jin gitu kan, enggak gitu loh. Orang tuh bangun jaringan, Pak Budi dulu bangun jaringan tuh juga, aku tahu kisah-kisahnya Pak Budi gitu. Aku tuh kalau telepon sama Pak Budi bisa 2 jam, itu ngobrol bener-bener loh Pak gitu. Kan kita tuh orang baru kenal ya, aku sama Pak Budi kan baru kenal sejak aku di AFC gitu. Tapi bener-bener aku tuh, kalau kita mau jadi Bushido ya belajar dari Bushido gitu. Terserah boleh dari Ko Ardian, Ko Yohanes, tapi kalau kita mau jadi Bushido, belajar dari Bushido gitu. Nah, kebetulan karena aku paling dekat sama Pak Budi, aku banyak belajar sama Pak Budi. Orang tuh bangun itu tuh nggak sekejap mata, teman-teman gitu loh. Maksudnya Pak Budi tuh bangun juga, ya mungkin Pak Budi contoh luar biasa ya dalam 2 tahun gitu kan, Pak Budi gitu. Kalau kita mungkin lebih dari itu, tapi kan masa kita nggak mau sih kerja keras dulu nih ya, bangun dulu jaringan kita semampu kita, hadapin di masalah apa kayak gitu loh. Karena mau sampai di tahap ratusan juta, miliaran kayak gitu tuh ada proses yang harus dilewatin. Masa kita nggak mau sih gitu. Contoh ya, suami saya Pak kerja di 10 tahun di Pertamina loh, suami saya tuh di Pertamina. 10 tahun dia di Pertamina, tapi gajinya per bulan 35 juta. Saya pernah dapat 35 juta satu hari. Itu loh teman-teman, aku pengen ngasih tahu teman-teman, emang ada ya kerjaan lain yang lo fokus nih ya, 2 tahun, 3 tahun lo betul-betul fokus, coba dulu, jangan nyerah duluan gitu. Coba dulu, bangun jaringan pelan-pelan, terus nurture gitu, maksudnya member-member tuh diperhatiin gitu, di kayak tadi saya bilang ya, kita dengerin dia masalahnya apa, ayo satu-satu betul-betul kita jaga mereka gitu, jangan sampai hilang gitu. Ya masa sih teman-teman nggak mau gitu ngelakuin hal kayak gitu, ngadepin apapun masalahnya demi garis finish yang kita kan juga udah bisa lihat gitu. Sekarang malah Bushido udah ada 9 ya Pak, udah nambah lagi gitu. Itu kan kita kan bisa lihat teman-teman, mereka orang-orang yang luar biasa pasti, tapi kan juga bukan berarti harus profesor ya kan Pak, bukan berarti harus
di sini tuh bener kata Pak Niko, bukan bisnis buat orang pinter, bukan buat orang kaya, bukan buat orang yang famous, selebgram, artis. Emangnya ada gitu selebgram artis yang udah Bushido? Nggak ada tuh. Coba kalau misalnya emang dari jumlah followers itu menentukan keberhasilan, harusnya udah pada Bushido dong mereka gitu. Gue Budi Tapi nggak main IG bahkan, saya tag nah dia kan nggak pernah ada apa juga gitu. itu gitu. Jadi di sini tuh cuman buat orang-orang yang punya kemauan keras, pantang menyerah, gigih. Coba deh dilihat siapapun itu gitu. Pasti itu yang mereka punya gitu. Itu Dan sih Pak. dan honestly untuk Bushido kan gini, kalian lihat Anwarengnya 3,5 M ya, kalian harus lihat per bulannya loh dia dapat berapa. Iya, benar. Anwarengnya 3,5 M tuh masih kecil banget dibanding per bulan yang dia dapat. Benar. Pak Budi pernah kemarin dia cerita per bulan dia 800 juta, Pak. Karena kan dia juga itu kan itu 800 juta baru satu titik terus bonus Unilevelnya juga belum, itu gila sih gitu. Kayak wah. Belum fokusnya. Benar-benar. Aduh, Pak Budi. Tapi yang saya mau bilang sama teman-teman ya, not even 2-3 tahun. Kalau tahu finishnya Bushido di kami, yang rata-rata anggap aja deh 660 juta deh, nggak usah plus-plus semua deh. Iya, gitu. Sebulan dengan tahunan 3,5 M, nggak usah 2 tahun 3 tahun teman-teman, 10 tahun juga orang mau fight. Saya tadi kalau hitung-hitungan ya, contoh bisnis apa sih yang bisa profitnya bisa sampai 800-900 juta dan beneran orang dapetin gitu loh. Kecuali beneran, kan ada marketing plan-nya, ini lebih gede nih, bisa 5M. Iya, tapi nggak ada yang pernah achieve. Ya ngapain gitu loh. Saya juga bisa bikin marketing plan kayak gitu. Saya bisa bikin bapaknya Bushido, tapi total pairing-nya harus 100.000 pair gitu loh. Ya itu mah ngapain diomongin. Nah, cuma maksud saya, even nggak 2 tahun 3 tahun, kalau harus 10 tahun pun itu masih sangat oke. Bener. 1M per bulan pasif, terus ditambah 3,5M lagi per tahun, masih sangat oke. Even harus fight untuk sampai 10 tahun. Even kalau saya pun nggak nyampe umur itu, kan nggak semua contoh kita nggak tahu umur kita ya. Even saya nggak tahu, saya nggak nyampe umur itu, belum Bushido tuh pun. Tapi di AFC, anak Anda dijamin dapat waris Anda. Jadi nggak ada yang sia-sia. So, gue akan fight mati-matian dong. Masuk logika nggak teman-teman? Ngerti ya maksud saya teman-teman ya? Saya harus 10 tahun Bushido. Tapi di tahun ke-8 Tuhan ambil saya. Who knows? Tapi anak saya kan bukan artinya mulai dari nol lagi, men. Dia tinggal lanjutin 2 tahun dia lagi. Itu ngerti ya teman-teman ya? Karena titik itu kan berproses terus. Dari samurai ke Bushido, shogun ke Bushido udah banyak. Lagi-lagi itu nggak gombal ya, Pak Niko. Aku mau nambahin, dibilang mau bisa diwariskan. Karena aku ngeliat sendiri di grup samurai, Pak Niko setiap ada yang meninggal, yang dicari, coba tolong kontak keluarganya gitu. Karena Pak Niko tuh mau nyampein hak keluarganya gitu. Iya, karena bisa aja istri anaknya nggak tahu titiknya kan. Nah, itu. Masalahnya kan. Jadi kadang ada suami yang menjalankan MLM, waduh istrinya nggak usah tahu-tahu deh gitu loh. Benar. Nah sekarang teman-teman, kalau kalian jalanin AFC, istri harus tahu loh. Iya dong. Jangan enggak, karena bisa diwarisin teman-teman. Iya. Diisi tuh beneficiary-nya tuh diisi. Kadang-kadang juga pada nggak tahu tuh beneficiary apaan ya, itu maksudnya bisa diwariskan tuh kita isi di situ gitu. Jadi kalau kita kenapa-napa tetap bisa ditarik itu bonus-bonus kita, uang kita yang ada di situ. Makanya aku salut sih begitu ada yang meninggal, kerjaan Pak Niko malah coba tolong kontaknya mana keluarganya gitu. Ya karena itu teman-teman di sini tuh betul-betul bisa diwariskan gitu. Itu sih. Teteh kan orangnya berambisi ya, semangat membara. Tapi kan ada one time namanya manusia ada drop-nya juga pasti dong. Apa sih yang bikin waktu drop itu Teteh semangat lagi? Ini pertanyaan simpel-simpel susah nih. Ya dong, kan kita nih orang-orang yang berapi-api kan, tapi ada namanya manusia ya. Ada momen di mana drop. Apa yang Teteh lakuin untuk dapetin semangat itu lagi? Atau apa? Simpel juga jawabnya saya nih ya Pak. Benar-benar yang saya jawab ya family gitu. Maksudnya family bukan keluarga saya loh Pak gitu. Karena kalau saya ngerasa keluarga saya insya Allah baik-baik aja gitu kan. Tanpa saya ada di AFC pun mungkin keluarga saya baik-baik aja. Suami, anak-anak. Family itu benar-benar family di AFC gitu. Buat saya, kenapa saya harus semangat terus setiap hari? Ya saya ini dilihat sama member-member saya gitu loh. Ngerti nggak sih Pak? Maksudnya kalau sayanya lemes, sayanya drop, yakin itu udah kayak efek domino. Semuanya bakal drop semua. Yakin banget. Karena percaya nggak percaya semua downline tuh pasti melihat ke upline-nya kok gitu loh.
gitu. Kalaupun upline kita mungkin kurang bersemangat, ya udah lihat lagi upline atasnya gitu, lihat lagi upline atasnya gitu kan, jaringan kita kan pasti ada garis atasnya terus kan gitu. Jadi buat saya itu sih Pak, dan saya tuh dapetin di AFC betul-betul apa ya, saya mungkin waktu itu pernah bilang juga ya di grup Samurai, kehangatannya, terus kasih sayangnya. Saya tuh benar-benar ngerasa di sini gue anak baru loh, tapi gue diperlakuin tuh kayak udah keluarga lama gitu, kayak udah dari dulu saya di sini gitu. Itu yang bikin gak bakal mau kemana-mana sih gitu loh. Kayak waktu itu Pak Budi juga pernah bilang kayak yang bikin orang bertahan itu apa sih gitu. Karena dia ngerasa di sini dia menemukan keluarga baru gitu. Mereka ngerasa diperhatiin, mereka ngerasa didengerin, mereka ngerasa punya kegiatan baru, punya pencapaian baru tuh. Mungkin kalau yang udah achieve rank lebih semangat lagi karena ngerasa ya itu tadi kan punya pencapaian lagi di usia yang udah segini, udah emak-emak gitu. Itu sih Pak yang nggak bisa digantiin. Terus hari-hari saya tuh kan udah diisi dengan berbagai Zoom gitu ya, ketemu orang, ketemu ini meskipun virtual, ya saya nggak bisa lepas lagi Pak dari itu gitu. Bener-bener kayak ya udah jadi apa ya? Ya udah jadi pengisi hari-hari gimana sih Pak? Kalau saya berhenti ya saya kehilangan itu gitu loh, kehilangan apa ya, semangat tiap hari buat bangun. Oke, gue punya tugas nih, gue harus bantuin member-member gue gitu, gue harus semangatin mereka gitu sih Pak. Jadi saya benar-benar ngerasa di sini benar kata Pak Mike gitu, benar-benar kata F-nya itu family, dan itu betul-betul bukan gombal, bukan gimana-gimana, itu nyata gitu. Karena aku ngerasain di AFC itu kayak gitu. Itu sih Pak. Nah, sama ya teman-teman ya, buat hari ini leader-leader juga, kalau kalian lagi butuh motivasi, kalian lagi butuh ambisi itu, tolong lihat ke bawahnya aja. Iya, benar. Lihat ke tim-tim kalian akan temuin motivasi itu sendiri. Mungkin hari ini juga yang ada yang udah passive income ya, belum 600 tapi 20 juta tapi udah gue udah mantep nih gitu loh. Nengok-nengok lagi ke bawah, lihat deh siapa yang bisa kita bantu. Karena saya juga gitu. Saya kenapa kayak gila, gue nggak pernah sedikit pun kenal istilah capek atau lelah, karena waktu saya buka WhatsApp saya, selalu ada yang lagi minta tolong tuh di situ. Pak, gue udah saya kemarin beberapa hari lalu nggak tahu ada di sini nggak. Dia seorang dokter, dia udah hampir give up gitu loh, karena udah menurun nih Pak, udah gini. Dan akhirnya kita konsultasi, akhirnya semangat lagi. Itu yang saya mau bilang. Kalian akan selalu temuin tuh semangat itu, bener. Caranya nengok aja deh ke bawah. Kalau nggak buka tuh handphone, jangan mulai nggak dibales ya. Pasti lu nemuin lagi reason barunya lagi. Karena teman-teman, Bushido, Daimyo, selain duitnya itu yang kita omongin ya, tapi tanggung jawab dia artinya makin besar sih. Itu sebabnya kita bikin rank itu. Kenapa? Karena seorang Bushido itu udah kayak, nggak usah Bushido ya, mungkin kayak Ernesta aja, Teteh, Samurai aja udah ngerasa nggak sih kalau gue kayaknya udah punya publik gitu loh. Maksudnya gitu loh, kita tuh udah ada semuanya. Kalau mau bikin yang salah-salah juga nanti diomongin, bikin yang bener aja diomongin, bagi buat yang salah kan kita gitu ya. Leader, teman-teman, kita buat yang benernya diomongin masih sama donen kata. Apalagi buat yang nggak bener. Makanya disitulah tanggung jawab moral. Nah, sebenarnya ada kita kan. tuh dicontoh dan kita dibutuhin gitu loh Pak. Itu sih. Jadi gimana mau nyerah gitu loh. Masa gue nyerah gimana dong gitu kan. Itu. Kan ada orang pernah nanya saya gini, apa sih goalnya leader gitu? Sebenarnya apa sih goal leader? Nah, mumpung hari ini juga masih satu tema, saya mau bilangin ya. Salah satu goal kalian adalah saat orang berterima kasih, atau orang sukses, atau orang nggak nyerah, itu karena kalian. Nah, itu indahnya lagi. Itu lebih nikmat, men, dari 200 juta per bulan. Tapi kalau 300 juta, nggak sih nikmatan 300 juta per bulan sih. Cuma maksudnya kalau ada orang say thank you, contoh bayangin ya teman-teman ya, ini sih yang saya mau teman-teman dengerin ya. Kalau suatu hari nih, saya telepon contoh Teteh, upline saya, Teh, makasih ya, berkat Teteh saya nggak nyerah. Berkat Teteh sekarang saya udah bisa anak-anak sekolahin, gitu ya, dengan baik. Mereka udah bisa, saya udah siapin di sekolah di Singapura udah bisa. Kami sekarang udah bisa punya rumah. Dulu 40 tahun nggak pernah naik mobil, sekarang kami udah berani beli mobil. Lihat nggak sih itu nikmatnya? Nah, itu yang kita mau, banyak banget reason kalian bisa bisa jalanin bisnis ini. Lu nggak butuh duit, lu tetap bisa jalanin bisnis ini. Siapa yang bilang lu nggak punya? Lu bisa lakuin banyak lo di sini. Ngerti ya teman-teman? Even Pak dia kan udah kaya, ngapain jalanin ini? Men, lu jangan tawarin duitnya. You tawarin gimana lu suka bantu orang nggak?
Gue juga suka soalnya. Kita kasih kailnya sekarang, bukan ikannya. Karena Pak, manusia kalau udah meninggal, emang yang diingat orang apa sih Pak? Itu loh. Saya jujur nih ya, kalau ya nauzubillah min zalik, misalnya sampai Pak Budi udah nggak ada misalnya gitu. Yang saya kenang dari Pak Budi itu apa sih gitu loh? Apa coba? Ya luar biasanya beliau tuh membimbing saya gitu, bantuin saya. Ya, Saya telepon jam berapapun dia ada gitu loh. Dia mau bantuin, kan saya selalu bilang, Pak kasih tahu saya Pak kalau saya salah langkah gitu. Pak kasih tahu saya, ingetin saya kalau saya salah atau apa. Itu loh Pak, benar-benar yang saya bilang family-nya luar biasa di AFC itu gitu loh. Terlepas dari materi ya gitu, tapi saya ngerasain Pak Budi itu selalu ada gitu. Itu sih. Jadi buat saya ketika seseorang nggak ada, emang yang diingat berapa income dia gitu kan? Enggak gitu loh. Terus rumahnya segede apa, mobilnya apa, merek apa mobilnya, enggak. Yang dikenang tuh pasti dia tuh dulu pernah loh bantuin gue kayak gini di saat gue susah gitu kan. Di saat gue benar-benar ngerasa terpuruk, misalnya kayak gitu-gitu. Itu yang diingat orang, teman-teman. Jadi legacy kita, warisan kita hidup di dunia tuh itu gitu. Maksudnya kita bisa jadi berkah buat orang lain, jadi bermanfaat buat orang lain. Ya itu sih, makanya kan di dalam Islam juga diajarin ya Pak, manusia yang paling mulia itu yang paling banyak manfaat buat orang lain gitu. Itu gitu, bukan yang kekayaannya sekian triliun gitu, enggak. Diinget juga kagak gitu kan. Malah biasanya orang-orang yang terlalu kaya gitu banyak ininya lah gitu, banyak buruk-buruknya malah gitu diinget sama orang. malah kalau udah pergi. Gitu, teman-teman. Itu sih bener banget, Pak. Oke, dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang pertama adalah Tete kan di Bandung. Jadi rata-rata jaringan di Bandung nggak? Enggak. Nah, ini nih orang suka salah kaprah. Katanya aku megang Bandung. Enggak juga sebenarnya Pak. Saya tuh justru gini. Jadi saya dulu kan suami kan pindah-pindah terus nih ya. Saya pernah tinggal di Jambi 3 tahun. Tuh orang-orang nggak tahu tuh. Aku ke pasar jalan kaki, gendong-gendong anak saya pakai kain jarik gitu kan. Ya namanya hidup sendiri, merantau gimana sih gitu. Aku pernah di Jambi, pernah di Palembang, pernah tinggal di Bali, pernah di mana-mana gitu kan. Nah, jadi emang waktu saya tinggal di kota-kota itu, saya kan dulu senang jalan-jalan nih orangnya. Nah, jadinya kayaknya muncul followers tuh karena saya suka posting lagi di objek wisatanya di sana, misalnya gitu loh Pak. Nah, itu juga jadi bahan promosi tuh teman-teman, kayak kita tuh orang yang aktif, dilihat orang, oh ini real nih orangnya ada gitu, terus follow gitu kan, postingannya menarik, follow. Jadi memang follower saya tuh banyak banget yang di luar daerah. Jadi benar-benar makanya ada member saya yang di Papua, di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, itu banyak banget justru. Emang sih mungkin Bandung salah satu berapa persen ya, mungkin kalau dari 100%, mungkin Bandung tuh sekitar 30-40%-nya lah gitu. Tapi sisanya tuh justru tersebar di berbagai penjuru Nusantara gitu, Pak. Oke. Terus di Bandung sendiri Teh kan, maaf ya, kan orangnya agak unik-unik kan kalau Bandung. Banget. Bukan unik, tepatnya agak santai. Gimana how manage kalau enggak gimana manage tim yang maaf ya cenderungnya gini. Kalau saya percaya geografis soalnya. Jadi kalau orang yang di pesisir biasanya lebih keras. Orang di pesisir tuh rata-rata lebih kerja tuh keras karena udah sifat. Karena kalau dia nggak keras dia nggak akan bertahan kan. Dia harus nelayan, ngedepin ombak, angin laut dia malam, pagi dia pulang. Beda sama orang pegunungan yang memang agak-agak santai gitu. Kalau di Manado tuh tomohonnya gitu loh, pasti lebih nyantai dibanding pesisirnya. Itu udah hukum mutlak lah. Sama Sunda, kaum Sunda yang di daerah kayak Anyer gitu, sama yang di gunung pasti beda. Saya sih percaya geografis itu, karena Allah ciptain sesuai sifat sama geografisnya. So, gimana manage Bandung yang menurut saya pasti lebih baby dibanding kota-kota yang keras ya, kayak Makassar. Makassar tuh keras, pesisiran rata-rata kan pelaut gitu loh. Jadi orangnya memang jiwa survive-nya tinggi-tinggi. Gimana Teteh ngurus yang di Bandungnya gitu loh? Karena pasti unik deh. Jadi maksudnya spesifik yang di Bandungnya ya Pak? Betul. Karena kan agak cenderung santai. Banget. Jadi gini teman-teman, aku tuh bukan orang Bandung, makanya kalau Pak Niko bilang teteh-teteh tuh kadang-kadang aku
aduh gitu, aku bukan orang Bandung. Jadi Bukan aku tuh Bandung. aku asli Jakarta, terus lahir juga di Jakarta, tinggal di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Nah, waktu suamiku penempatan di Bandung, baru tuh aku pindah Bandung 2 tahun lalu gitu. Cuman bersyukurnya kalau kata Pak Gun nih, kamu tuh momentumnya pas banget. Kamu pindah ke Bandung, terus kamu goes. Terus kebetulan nih Pak, kebetulan aku goesnya juga rada berprestasi nih kan. Contohnya aja kayak bisa 400 kilo. Terus di Bandung itu ada suatu komunitas sepeda yang adu kekuatan dari, pokoknya kita goes ke Lembang tuh menitnya berapa, kebetulan aku tuh salah satu perempuan yang menitnya oke banget gitu, kayak orang tuh ngeliatnya gila nih cewek strong banget gitu. Nah jadi aku memang banyak disorot juga di Bandung gitu, dari segi pesepedaan ini juga, dan makanya kata Pak Gun, udahlah sepeda lagi mencuat, makanya member aku juga banyak yang pegoes kan Pak gitu. Nah itu, jadi kita tuh ketika misalnya kita kurang teman, coba deh gabung di komunitas. Jadi pergaulan kita tuh juga makin luas gitu. Itu Pak. Terus memang benar orang Bandung tuh slow-slow banget. Terus jujur ya, keluar duitnya susah banget orang Bandung tuh. Itu beneran. Coba deh, jualan apapun di Bandung, buka usaha, kalau mahal dikit, nggak bakal laku. Parah di Bandung tuh parah. Jadi price list-nya tuh jauh banget sama di Jakarta. Makanya dulu waktu aku pertama pindah ke Bandung, setiap makan di restoran bayar aja berapa? Murah banget, gila. Kalau di Jakarta tuh bayar misalnya bisa 800, 900. Di Bandung paling 300 gitu, 400 setengahnya. Itu teman-teman. Jadi buat menghadapi Bandung tuh kita harus punya strategi sendiri gitu. Dan jujur ya Pak, aku tuh pas banget alhamdulillah menemukan jenderal-jenderal aku di Bandung yang mereka tuh pergaulannya udah luar biasa lah gitu di Bandung. Jadi itu hebatnya networking itu tuh. Jadi ketika kita punya suatu kekurangan, itu dilengkapi sama tim kita gitu. Jadi jujur yang jago tuh urusan Bandung tuh tim-tim di bawah aku. Mereka tuh orang-orang Bandung, dedengkot Bandung lah kalau kata Paniko nih ya. Dedengkot Bandung, jaringan mereka yang betul-betul sebenarnya tuh luas banget gitu. Makanya kadang orang memandangnya, wah aku yang megang Bandung, padahal enggak juga. Itu kerjaan jenderal-jenderal aku tuh gitu. Dan Bandung itu kan dia cuman ukurannya 1/6 Jakarta ya teman-teman. Penduduknya juga lebih sedikit dari Jakarta. Jadi sebenarnya itu orangnya itu-itu aja di Bandung gitu loh Pak. Kalau di Jakarta mungkin masih lebih luas, tapi di Bandung tuh sebetulnya sempit banget gitu. Makanya itu sih, kalau aku tuh triknya ya itulah menghadapi Bandung. Justru aku sebetulnya pendatang soalnya di sini gitu loh. Aku bukan orang Bandung gitu. Saya sepedaan paling jauh sih rumah sama Indomaret udah. Sepeda 2 kali doang udah tuh nyerah. Sakit ternyata sepeda. Tuh kata Pak Mike, saya nih yang pegang Bandung. Iya, baik. Wah, Pak, hebat ya. Kalau orang bisa sepedaan tuh hebat ya teman-teman. Saya nggak bisa. Saya selangkangan sakit banget gila. Bapak nggak pakai celana pesepeda kali Pak? Ada celananya Pak khusus. Nah, jadi nggak sakit. Sepedaan menurut saya dari rumah ke Indomaret adalah yang paling maksimal lah. Oke, pertanyaan terakhir buat tutup aja. Mungkin hari ini ada beberapa saya lihat kan downline teteh ada di sini. Ada nggak sih kata-kata yang mungkin kita sedikit lagi kan ini 16 Agustus, which is tinggal berapa hari, 30-an hari aja kita udah hampir di finish per periode tahun ini di mana kita akan mulai. Promo Ruby juga masih ada teman-teman. Bukan hari ini berakhirnya ya, besok jam 23.59. Ada nggak sih mungkin yang Teteh mau sampein ke membernya dan teman-teman juga yang lagi nonton, yang lagi berjuang, wah, di ending-ending ini ada nggak sih dari kata-kata dari Teteh sendiri untuk mereka? Intinya yang membatasi diri kita tuh bener, cuman diri kita sendiri. Itu sih Pak, aku cuman mau ngomong itu. Jadi there's no limit gitu. Sebenarnya manusia itu diciptain Allah udah sempurna banget. Jadi kita tuh percaya deh, kita bisa ngapain aja. Contoh nih ya, para atlet-atlet yang luar biasa gitu, kayak kok ada orangnya bisa lari kecepatannya 2 km, kecepatannya tuh pace 2 gitu, pace 2, pace 3 gitu. Itu tuh maksudnya dia per menit 1 kilo tuh dia 2 menit gitu. Itu kalau pace 2, itu ada loh. 2 menit? Iya Pak, itu Kipchoge namanya, kebetulan karena aku pelari ya, jadi aku tahu tuh gitu. Itu udah kayak cheetah Pak gitu. Jadi there's no limit gitu sebetulnya. Jadi yang membatasi emang diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman yakin, oke nih annual rank bentar lagi udah tutup gitu. Gue kayaknya pairing gue masih banyak banget nih, masih sisa banyak. Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Tinggal kitanya mau usaha nggak gitu. Udah itu aja kok gitu. Aku udah buktiin sendiri
kalau orang bilang EFC ini kendaraan tercepat, bla bla bla, beneran itu nggak gombal, sekali lagi itu beneran gitu. Aku udah rasain sendiri. Tapi yang penting kita fokus, kita serius. Ya sama ya semua pekerjaan juga kalau kita nggak fokus, nggak serius, gimana mau bisa? Nggak bakalan bisa gitu kan. Dan ya benar-benar kita yakin bahwa diri kita mampu. Nggak ada yang nggak bisa kita raih karena emang ya itu tadi aku bilang manusia tuh bisa ngelakuin apa aja kok gitu loh. Kita tuh makhluk paling sempurna di antara makhluk ciptaan Tuhan yang lain gitu. Jadi yang membatasi memang benar-benar diri kita sendiri. Makanya kalau misalnya ngerasa, aduh gimana, gue kaum rebahan, nggak ada ambisi, ya timbulin gitu loh. Karena yang bisa nimbulin ya kita sendiri. Jangan bangga jadi kaum rebahan, jangan pernah bangga lah gitu. Gue tuh kadang-kadang suka bingung Pak, kayak aku mah kaum rebahan, nggak apa-apa lah dibilang nggak ambisius, nggak apa-apa lah. Coba deh, kenapa sih kalau kita bisa bikin hidup kita lebih bermakna, lebih berarti, kita bisa mengejar sesuatu. Jadi kita tuh bangun tidur ada semangatnya gitu loh, nggak cuman kayak oke, bangun tidur nonton Netflix begitu-begitu aja nggak ngapa-ngapain, mau ngapain hidup kita kayak gitu loh. Itu sih sama lihat keluarga kita, kayak contoh aku ya Pak, aku jujur pengen banget bisa sekolahin anak di luar negeri gitu, pengen banget gitu. Dan kalau bisa ya pakai uang saya sendiri, kenapa enggak gitu kan? Itu sih teman-teman. Mungkin itu aja kali Pak dari aku. So, thank you. Saya mau tutup dulu, teman-teman. Yang kita bisa belajar banyak banget ya. Pertama, yang paling bisa di-highlight adalah gimana teman-teman bisa berambisi. Itu yang paling penting sih dari omongan dari ini semua, bahwa kadang-kadang kita gini, kesusahan cari ambisi, padahal ambisi itu sebenarnya di depan mata kita gitu loh. Maksudnya anak lo udah susah sekolah ya, pengeluaran keluarga mungkin pemasukannya udah sangat berkurang, itu nggak bisa jadi ambisi juga. Aneh kan maksudnya gitu loh. Maksudnya kadang ambisi itu ada di depan mata, tapi kita nggak pernah take it aja. Maksudnya itu loh teman-teman. Terus yang bisa di-highlight juga gimana seorang wanita pentingnya kalian mandiri ya, punya income sendiri, punya impian sendiri. Sebenarnya itu sih. Kalau kalian punya impian sendiri aja, itu semuanya akan nyambung gitu. Ngerti ya teman-teman? Tapi kalau udahlah apa-apa saya buat anak, hidup buat anak harus begini. Iya. Anak tuh kalau di kami yang beragama, anak tuh rezekinya udah ada lagi gitu loh. Tinggal kitanya dulu nih gimana. Bener ya teman-teman, karena seorang istri atau wanita kalau dia nggak punya impian lagi, dia akan hidup boring banget. Kalau Tuhan kasih umur pendek ya, kalau kebetulan dikasih umur sampai 90 men, itu dia bakal di rumah gitu aja gitu loh. Maksudnya kalian harus sadar, itu wanita, apalagi kita laki-laki ya, yang maksudnya tanggung jawab tulang punggungnya udah jelas ditulis gitu loh. Kita tulang punggungnya punya kewajiban itu. Dan gini Pak, sorry, anak kita tuh mencontoh kita loh gitu. Pasti. Kenapa sih kita nggak jadi ibu yang bisa dibanggain sama anak kita gitu? Jujur anakku kan waktu masa inden itu ya, dia ngelihat nih maknya nih kedatangan box Subarasi usukusi ratusan tiba-tiba gitu kan. Sampai kemarin Pak Yosep Pak Hadi itu upline saya nganterin dari Jakarta ke Bandung pakai mobil CR-V penuh Pak, betul-betul sampai 300 box gitu. Itu kan kayak anak saya tuh ngelihat, oh mama tuh kerja keras gitu. Mama tuh Nah, itu loh Pak yang saya pengen tanamkan di diri dia, kamu perempuan dan meskipun kamu mungkin harus di rumah mengalah gitu kan, suami kamu yang kerja, tapi lihat dong, gue juga di rumah, tapi gue bisa kok gitu, gue bisa menghasilkan uang yang malah mungkin bisa lebih daripada bapaknya tuh menghasilkan uangnya gitu loh Pak. Tapi it's very very good teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa belajar banyak hal. Tadi saya udah highlight ya, ambisi, bagaimana si wanita yang baik, apalagi yang laki-laki kita ya teman-teman. Terus buat di ending juga kita lagi fight buat tutup periode ini, mudah-mudahan kalian akan jadi berdasarkan memang kerja keras kalian gitu loh. Kalau lu nggak kerja, lu nggak bantuin tim lo, nggak akan bisa. Sama main jujur aja Pak, di AFC main jujur juga bisa kok gitu loh, nggak perlu undercutting, nggak perlu, bisa gitu. Saya udah buktiin bisa loh. Saya paling bingung kenapa lu harus undercutting sih. Saya bingung banget kenapa nggak kita semua kompak aja 1650 men. Udah selesai gamenya. Kenapa ada satu nyurang-nyurang dikit, nanti satu nggak mau kalah. Aneh banget gitu loh. Udah tuh kalau ketahuan dibuang semuanya, semua tuh reward-rewardnya. Mubazir dong, maksud saya gitu loh. Aneh nggak, tapi itu di luar logika saya. Andai kata maaf ya teman-teman ya, tapi ini nggak ada maaf sih. Buat yang main undercutting, andai lu punya otak dikit aja,
kasih harga semua sama nih, semua udah komplit sama. Ya lu jadi lebih untung nggak sih maksudnya? Aneh banget. Nggak bener masuk logika saya loh. Kadang dia berani rugi, yang penting dapat trade gitu loh. Kalau dapat, ternyata ketangkep namanya apes, angus dong semuanya. Aduh, aneh banget. Saya di luar, cuma wajar. Lebih banyak orang bodoh daripada orang pintar kan gitu. Di hidup gitu loh teman-teman. Lebih banyak orang gagal dibanding orang sukses. Kenapa? Ya karena nggak semua orang punya ambisi hebat, konsisten, Iya. orang disiplin. Gua aja kalau disiplin juga, aduh, Indomie, aduh, udah lemah deh, jam berapa udah saya makan, daripada udah bilang, jam 8 malam nggak mau makan. Nggak bisa, ada Indomie, gue makan. Tapi maksud saya, emang itu susah, cuma, aduh, kalau ini kan ngomongin untung. Pinterlah dikit, jangan maksudnya jangan bego-bego banget. Dia rela bener-bener buang, semua bonusnya dia buang. Yang penting dia udah hitung, dapat trip Dubai nih, gitu loh. Kalau perlu dia nombok dikit, tapi kalau Dubai dapat masih untung lah sedikit-sedikit. Bodohnya udah itu ketangkep angus semua. Heran loh, saya heran banget. Tapi nggak tahu, ya lebih suka dia pakai gitu. Nah, teman-teman hari ini kita belajar ya. Ternyata MLM itu nggak harus orang lama aja yang sukses. Itu salah satunya di mana Teh Ernesta datang ke sini buat, oh orang baru juga bisa loh. Nah, kebetulan saya udah pernah ketemu dia juga makan, ketemu Ko Budi Darwin juga saya sering ya, apalagi Ko Budi Darwin. Mereka semua ternyata manusia, teman-teman. Bener. Waktu itu saya ketemu di restoran, dia masih makan nasinya. Kecuali dia nggak makan nasi, dia makan sumpitnya, makan mangkoknya. Aneh tuh ya, Pak. Ya, saya Manusia bilang, aneh oh, tuh. ini nggak bisa diikutin nih, dia emang debus. Kalau ini ternyata saya mau kasih tahu teman-teman hari ini buat pelajarannya apa sih? Kalau Budi Darwin bisa, Adrian bisa, Ernesta yang baru masuk bisa, jadi bisnis ini bisa aja. Jadi semua orang bisa. Bedanya apa? Ada yang sabar, ada yang enggak. Iya. Ada yang lagi perjuangin, ada yang kurang memperjuanginnya. Dan saya yakin teman-teman kalian sendiri yang tahu kok, kenapa hari ini kalian ada di sini atau belum kondisinya belum baik. Saya yakin itu karena kalian tahu kalian tiap hari ngapain kok. So di AFC teman-teman bukan buat tempat orang yang lama yang mengerti MLM sukses, enggak juga. Ternyata Ernesta orang pertama main MLM, orang baru juga join, belum setahun, 8 bulan, join di masa inden, join di masa autoimun. Ternyata dia bisa aja. Ternyata dia bisa. So, saya mudah-mudahan kita berdoa, kalian juga bisa hari ini ya. Saya share tuh beberapa hari di Instagram, saya bilang kalau kita promo Ruby H-1 gitu ya. Promo ini H-, ini. Kalau andai kata sukses itu hari ini, bukan H-1, H-2, bukan besok atau besok, hari ini kalian lagi ngapain tuh? Itu pertanyaan saya sebenarnya gitu tuh. Kalau hari ini hari kesuksesan kita, gini, sampai sebelum datang ke Zoom ini, kalian lagi ngapain? Itu aja patokannya. Kenapa kita susah sukses? Gampang. Sebelum teman-teman tidur, pikirin, gue dari pagi sampai sore ngapain? Buat AFC-nya deh. Nah, itu dari situ kelihatan kok kalian kemana. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak susah. Beneran. Anak saya aja sampai ngomong kok, Pak. Anak saya sampai, Mami Zoom terus. Wah, itu juga. Ya gimana? Kerjaannya Zoom. Juga, sama. Saya juga ternyata. Keluarga komplain. Ini makin di rumah katanya kira PPKM malah lebih santai. Agak Zoom terus. Tapi emang gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian, saya berterima kasih, kalian bisa datang investasi waktu. Saya juga mau terima kasih buat Tete yang udah sharing semuanya. Saya juga mau terima kasih buat kalian yang hari ini lagi berjuangin atas nama masa depan kalian. Mudah-mudahan Tuhan dengar karena Tuhan nggak pernah tidur. Oke teman-teman semua, terima kasih udah datang. Terima kasih lagi buat Tete. Mudah-mudahan kalian jadi orang next yang ada di Home Talk ini. Yang bisa saling sharing lagi ya teman-teman. Karena kita di AFC semua keluarga, semua saling sharing. Dadah, thank you Tete. Thank you, Pak Niko teman-teman. Assalamualaikum.